Duduk bersila di panggung batu di depan air terjun di gunung belakang keluarga Du Fei merasakan hawa dingin samar yang terpancar dari tubuhnya, seolah membekukan semua yang ada di sekitarnya. Saat dia mengembuskan napas, uap air di depannya segera mengembun menjadi kristal-kristal es dan jatuh ke tanah, menimbulkan serangkaian suara denting yang renyah. Benar saja, aku telah mencapai terobosan. Kekuatanku saat ini seharusnya setara dengan seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9, kan merasakan siklon ki sejati yang telah menguat setelah menyempurnakan ki sejati Lian Zhen. Du Fei bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira setelah beberapa saat. Aku sudah berlatih sekitar setengah bulan. Sungguh di luar dugaanku bisa mencapai level ini. Hal berikutnya yang harus kupikirkan adalah berlatih bela diri. Jari Suanyin dan kaki Bing Feng. Du Fei bertepuk tangan setelah perlahan-lahan menghilangkan energi sejati di tubuhnya, lalu tersenyum tipis dan memberi perintah dengan cepat. Xiao Bai, biarkan aku memasuki ruang pelatihan. Belum lama ini, ketika Du Fei bertanya secara tidak sengaja, Xiao Bai memberikan nama sistemnya, yaitu ruang kultivasi. Du Fei sangat puas dengan nama yang cukup tepat ini. Lagi pula, manfaat yang diberikan sistem ini tampaknya hanya soal latihan, dan latihan lagi. Saat Du Fei memberi perintah, suara dingin Xiao Bai segera bergema di benaknya. Du Fei merasakan layar hitam di depan matanya, lalu ia mendapati dirinya berada di ruang yang sama seperti sebelumnya. Du Fei sudah tidak asing lagi dengan ruang yang familiar ini. Setelah melirik ke sekeliling, ia berkata dengan tenang, adakah cara bagiku untuk menguasai kaki pedang es dan jari yin misterius dalam waktu sesingkat mungkin? Perintah diterima. Sistem sedang menghitung hasil perhitungan. Meskipun ada metode untuk kultivasi cepat, metode tersebut sangat membebani pikiran dan tubuh master. Apakah Anda ingin membaca datanya? Membaca. Perintah diterima, pembacaan data sistem, memulai input. Mengikuti suara dingin Xiao Bai, di luar ruangan tempat Xiao Bai berada, tempat latihan yang awalnya hanya tanah datar, perlahan mengalami beberapa perubahan dan berubah menjadi pemandangan air terjun di gunung belakang keluarga Du tempat Du Fei berlatih. Saat pemandangan berubah, sosok manusia ilusi muncul di depan air terjun. Sosok itu bernapas perlahan, dan udara di sekitarnya seketika membeku. Lalu, tiba-tiba, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya pun melayang. Pada saat ia lepas landas, kekuatan yang sangat menakjubkan menyebar seketika, menyebabkan uap air di sekitarnya melonjak hebat. Sosok ilusi itu terbang ke udara, dan kakinya tiba-tiba menjadi agak transparan. Kemudian, dengan ayunan kaki kanannya yang ringan, bila es yang terbentuk dari kristal es langsung terpotong. Saat sosok itu mengayunkan kakinya terus-menerus, bila-bila es terus berputar keluar seiring gerakannya, membentuk jaring bila-bila es raksasa di udara, dan akhirnya menghantam tebing di satu sisi dengan keras. Ledakan. Bila es itu menerjang ke bawah, seketika meninggalkan retakan sedalam setengah meter pada tebing, dan udara dingin memenuhi udara di sekitar retakan tersebut. Adegan ini membuat Du Fei terdiam. Meskipun ini juga seni bela diri tingkat 8, aku tidak menyangka kekuatan tendangan pedang es ini akan sekuat ini. Sebagai perbandingan, kilatan pemecah langit milikku sebelumnya memang agak buruk. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa kedua teknik bela diri ini memiliki fokus yang berbeda. Tendangan es menekankan memaksimalkan kekuatan teknik jantung es, sementara kilatan pemecah langit menekankan bentuk tubuh dan kecepatan seseorang. Jika aku berhasil mengolah tendangan pedang es ini, kekuatanku mungkin akan mencapai tingkatan baru. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, mata Du Fei berbinar. Namun, yang paling mengejutkannya adalah setelah menggunakan jurus tersebut, sosok itu tidak menghilang. Sebaliknya, sosok itu berputar tajam di udara dan mendarat di tanah dengan cara yang sangat elegan. Seketika sosok itu perlahan mengangkat tangannya, perlahan mempertemukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, lalu mengetuk pelan air terjun di depannya. Saat jari itu meluncur, segala sesuatu di sekitarnya, termasuk pepohonan, tebing, daratan, dan udara, tampak membeku. Gerakan ini tidak langsung muncul, tetapi terus meluap ke depan seiring jari itu bergerak maju. Pada akhirnya, ketika satu jari diulurkan, cahaya biru yang sangat kuat langsung muncul darinya dan kemudian jatuh ke air terjun di depannya. Seni bela diri tingkat 7. Jari yin misterius. Tertawa, es tidak mengeluarkan suara keras seperti yang diharapkan, tetapi hanya dalam sekejap, air terjun yang awalnya mengalir sangat deras itu langsung membeku. Setelah pembekuan ini berlangsung beberapa saat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas es, dan kemudian runtuh dengan cepat. Angin bertiup, dan air terjun aslinya lenyap sepenuhnya.
Entah berapa lama sebelum aliran air tipis muncul kembali. Ini adalah kekuatan jari Yin misterius. Meskipun tidak semisterius dan serumit tendangan es, ini hanyalah jari biasa, tetapi kekuatan jari ini cukup untuk membekukan segalanya. Du Fei menggosok matanya yang agak lemah, dan menunggu hingga sosok ilusi di depannya menghilang. Kemudian ia menghela napas lega dan berbicara dengan susah payah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat ini, bisik Du Fei setelah menghela napas. Menurut prediksi, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, tapi apa, jika sang master menyelesaikan pelatihannya di ruang pelatihan terlebih dahulu, setengah bulan sudah cukup. Ruang latihan lagi. Baiklah, Xiao Bai, aku serahkan semuanya padamu. Ya, pesanan diterima, proses pelatihan dimulai, mohon bersiap untuk merespons, Tuan. Hehe, latihan. Lagi pula aku sudah pernah berlatih. Du Fei menertawakan dirinya sendiri dan perlahan menutup matanya. Ia dengan cepat memikirkan metode mental kaki es dan jari Suanyin dalam benaknya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka matanya dan secercah cahaya melintas di matanya. Pria, mereka harus melawan takdir. Ah, tendangan puncak es. Jari Suanyin. Di ruang pelatihan ilusi, pemuda itu terbang dengan cepat seolah tak kenal lelah, lalu bilah-bilah es dan udara dingin menyebar seiring gerakannya. Meskipun berlatih di ruang latihan tidak memengaruhi ki sejati seseorang, namun perasaan berlatih di ruang latihan ini sangat nyata, hampir tidak berbeda dari kenyataan. Namun, Du Fei tahu bahwa keuntungan terbesar dari ruang pelatihan ini adalah tubuhnya tidak lelah, yang memungkinkannya dengan cepat memahami esensi keterampilan dan seni bela diri. Tetapi ini tidak terhitung sebagai keberhasilan sejati dalam budidaya. Hanya setelah memahami dasar-dasar di ruang latihan, dan kemudian kembali ke dunia nyata untuk berlatih keras, seseorang dapat menguasai keterampilan dan seni bela diri. Lagi pula, tidak ada hal baik seperti itu di dunia yang bisa jatuh dari langit. Tendangan es. Jari Suanyin. Suara lain terdengar. Kali ini, gerakan dan postur Du Fei, serta kekuatan seni bela dirinya, meskipun tidak sekuat sosok ilusi sebelumnya, tampaknya hampir tidak lulus ujian. Kurasa aku sudah menguasai dasar-dasar kedua gerakan ini. Selanjutnya, aku perlu mempertimbangkan latihan sungguhan. Waktunya hampir habis. Du Fei bergumam dalam hati, tetapi ia tidak peduli dengan kelelahan mentalnya. Ia sudah memerintahkan Xiao Bai untuk meninggalkan ruang pelatihan. Ledakan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, suara air terjun kembali terdengar di telinga Du Fei, membuat jiwanya yang tadinya lelah menjadi sedikit rileks. Setelah melihat sekeliling sebentar dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi selama dia berada di ruang spiritual, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan tatapannya tertuju pada air terjun di depannya. Setelah sekian lama berlatih di alam spiritual, saya bertanya-tanya seberapa hebatkah seni bela diri itu ketika saya menggunakannya di dunia nyata untuk pertama kalinya. Ia menarik napas dalam-dalam perlahan, dan energi sejati yang murni dengan cepat mengalir keluar dari siklon energi sejati, langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei. Ia melirik pemandangan di depannya dengan tatapan acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saat ia bergerak, serangkaian suara retakan tulang terdengar, lalu ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya dengan cepat melesat menuju air terjun. Pada saat yang sama, kakinya terus-menerus terayun. Seni bela diri tingkat 8, tendangan pedang es. Swiss, swiss, swiss. Saat Du Fei bergerak, bilah-bilah es yang terbentuk dari kristal es langsung terpotong. Namun, sebelum bilah-bilah es ini terbang setengah meter, mereka meledak di udara. Engah. Terkena ledakan, tubuh Du Fei terbanting keras ke kolam di bawahnya. Sesaat kemudian, kepalanya muncul. Ia tak kuasa menahan napas dan berkata, kenyataan memang berbeda dengan ruang kultivasi. Saat berlatih seni bela diri yang luar biasa ini, kondisi diri sendiri, lingkungan sekitar, dan kekayaan vitalitas langit dan bumi semuanya terpengaruh. Sungguh menarik. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Du Fei Bing tidak melanjutkan latihannya. Ia berpikir sejenak sebelum berdiri dan terbang lagi. Ledakan, celepuk, angin es, celepuk, tendangan es, Suanyin, celepuk. Berbagai macam suara aneh terus terdengar saat Du Fei berlatih. Pada akhirnya, Du Fei bahkan hampir tidak punya tenaga untuk mengangkat satu jari pun. Ia hanya berbaring di kolam dengan susah payah, matanya yang agak kosong tertuju pada air terjun di depannya. Kalau ada yang bilang mulai sekarang ada orang yang katanya jago bela diri yang bisa menguasai teknik bela diri secara instan, aku bakal tembak kepalanya, orang pembawa sial, latihan kayak gini beneran payah banget. Tapi kalau aku tidak menipu ayahku, itu tidak ada gunanya. Secercah cahaya melintas di matanya,
lalu jatuh ke air terjun beku di seberang. Anak laki-laki itu tersenyum tipis. Sayang sekali tenaganya tidak sesuai standar, coba lagi. Setengah bulan kemudian, dini hari. Selama setengah bulan terakhir, kota Buyue sangat ramai. Orang-orang dari beberapa kota di sekitarnya dan berbagai kekuatan serta sekte besar maupun kecil berdatangan ke kota ini silih berganti, membuat kota makmur di wilayah selatan dinasti Daan ini semakin makmur. Jalanan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Sesekali, pemuda dan pemudi dengan senjata tergantung di pinggang mereka akan berlalu lalang, selalu menimbulkan keheranan. Simbol itu pasti milik seseorang dari keluarga yang di Liuzhen. Kan ku dengar putra sulung keluarga yang sudah mencapai tingkat ke-9 penempaan tubuh bertahun-tahun yang lalu. Setelah sekian lama, dia pasti sudah mencapai tingkat seniman bela diri tingkat 9, kan kalau tidak, kenapa dia mau datang ke pertemuan alam rahasia Suanyou? Cih, memangnya kenapa kalau dia seniman bela diri tingkat 9 tahun ini, kurasa pemenangnya adalah Du Fei dari keluarga Du, bagaimanapun caranya. Dan kabarnya bahkan Du Han dan Du Qian akan menghadiri pertemuan alam rahasia Suanyou. Dengan ketiga orang mesum ini bekerja sama, bagaimana mungkin ada yang punya peluang menang? Sulit dikatakan. Konon, kekuatan Du Fei terletak pada identitasnya sebagai seorang alkemis. Apa kau tidak tahu keanehan alam rahasia Suanyou? Ayo, ku beritahu. Cek, dasar brengsek kecil, bukannya kau baru saja bersembunyi di pintu masuk alam rahasia Suanyou selama setengah bulan, kenapa kau pura-pura sombong begitu? Orang menyebalkan. Apa yang kamu bicarakan? Abaikan saja kedua idiot itu. Tapi kalau kau bersikeras bilang keluarga Du pasti menang kali ini, rasanya agak kurang meyakinkan. Keluarga Du akhir-akhir ini terlalu mencolok, selalu menjadi pusat perhatian. Entah itu keluarga Lian, keluarga Gongsun, atau kekuatan lain, mereka mungkin menganggapnya sebagai duri dalam daging, kan meskipun kekuatan lain tidak banyak, mereka masih punya beberapa orang berbakat, kan jika orang-orang ini bergabung, keluarga Du mungkin akan kalah jumlah kali ini. Sulit dikatakan. Setiap kali kita bertemu di alam misterius, hasilnya selalu tak terduga. Ngomong-ngomong, berapa peluang yang ditetapkan oleh bandar bawah tanah kali ini? Yah, kabarnya Du Fei bertaruh dengan peluang 1:1. Oh, itu tadi malam, tapi hari ini peluangnya 3:1. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Konon, seseorang telah menerima rumor bahwa keluarga Lian menemukan 3 pendekar tingkat 9 entah dari mana untuk berpartisipasi dalam pertemuan di alam rahasia Suanyou. Kemungkinan besar Du Fei tidak akan bisa keluar. Lagi pula, kekuatannya hanya setingkat pendekar tingkat 9. Begitukah sepertinya aku harus membuat beberapa perubahan. Biar aku pikirkan dulu, baru lanjut ke hal lain. Di tengah diskusi, kelompok orang lain tidak terlalu peduli. Lagi pula, dibandingkan dengan diskusi di jalanan dan pasar, mereka lebih peduli pada pertemuan di alam misterius itu sendiri. Kecuali beberapa seniman bela diri yang tidak memiliki latar belakang, orang lain tidak mau repot-repot mencari tahu tentang rumor ini. 100 mil di sebelah timur kota Buyue, terdapat barisan pegunungan yang tak berujung. Setelah berjalan 3 atau 4 meter ke dalam dari barisan pegunungan, samar-samar terlihat kabut tipis. Di balik kabut, sebuah panggung besar yang terbuat dari batu biru berdiri di atasnya. Tak terhitung banyaknya pria dan kuda berdiri dalam kelompok-kelompok berbeda. Ada yang duduk, ada yang berdiri, dan di tengahnya terdapat 3 faksi utama di kota Buyue. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Suanyou. Konon, leluhur kota Buyue secara tidak sengaja menerobos kabut dan menemukan alam rahasia Suanyou. Iklim di sini cukup aneh, dengan kabut yang selalu menyelimuti sepanjang tahun. Hanya sekali setiap 3 tahun, selama 2 minggu, kabut tebal itu menipis. Baru setelah itu seseorang dapat memasuki dunia misterius ini. Biasanya, masuk ke sana praktis mustahil. Lagi pula, dalam kabut tebal, menemukan apapun praktis mustahil. Selama setengah bulan ini, siapapun dari semua kekuatan besar yang belum pernah ke sana berhak memasuki alam rahasia Suanyou, dan tidak ada seorang pun yang akan menghentikan Anda. Namun, pasukan besar biasanya mengirimkan anak-anak elit mereka untuk masuk. Lagi pula, ada banyak sekali bahaya di alam yang misterius dan rahasia ini, dan itu bukanlah tempat di mana siapapun dapat datang dan pergi dengan bebas. Orang biasa tidak akan mendapat manfaat apapun dengan masuk ke sana kecuali basmi diri. Saat itu, di tempat keluarga Du berkumpul, Du Fei berdiri diam dengan tangan di belakang punggung, menatap langit, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Du Qian juga diam saja, tetapi Du Han sudah berjalan-jalan di panggung raksasa dengan senyum di wajahnya, terus-menerus berteman dengan orang-orang dari berbagai kekuatan.
Pada saat ini, banyak sekali mata tertuju pada Du Fei, dan ada bisik-bisik diskusi di mana-mana. Apakah pria itu Du Fei dari keluarga Du? Konon dia orang paling arogan dan mendominasi di kota Buyue. Bahkan Duhan pun kalah bersinar darinya. Sepertinya Lian Zhen juga tewas di tangannya. Bukankah itu berarti keluarga Lian tidak memiliki tokoh penting yang bisa berpartisipasi dalam pertemuan alam rahasia Suanyou kali ini? Mungkin ini tidak berlebihan. Lihatlah usia anak ini, kemampuan apa yang mungkin dia miliki. Dia paling banter hanya di level ke-7 body tempering. Dengan kekuatan seperti itu, ingin memasuki alam misterius itu seperti mencari kematian. Berita pembasmian Du Fei terhadap Lian Zhen telah menyebar keluar kota Buyue. Namun, entah mengapa, kelompok Du Fei yang membasmi ahli bela diri keluarga Long diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi oleh semua kekuatan besar dan kecil di kota Buyue. Oleh karena itu, orang-orang dari kekuatan eksternal lainnya tidak menyadari hal ini. Ketika diskusi ini dilakukan, mereka yang telah menyaksikan kemampuan Du Fei mencibir dalam hati mereka. Jika kita meremehkan pemuda ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita kali ini. Du Fei menutup telinga terhadap diskusi ini dan masih tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan. Du Qian, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata indahnya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Du Fei melirik sekeliling dan setelah beberapa saat ia berkata perlahan, "Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa keluar dari dunia misterius dan rahasia ini hidup-hidup setelah hari ini. Apakah Tuan Muda Du Fei kita akan melakukan pembasmian massal? Kalau begitu, kau harus mengampuni nyawaku." Du Qian tersenyum dan berkata dengan penuh pertimbangan. "Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi kenyataan jika kau memaafkanku." Du Fei bertepuk tangan dan berbicara perlahan. Dia juga sangat waspada terhadap Du Qian. Baru belakangan ini ia mengetahui bahwa gadis yang sangat rendah hati ini adalah jenius bela diri legendaris. Ia tidak hanya telah mencapai tingkat seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9, tetapi juga memahami seni bela diri dengan sangat cepat. Pada dasarnya, ia telah mempelajari semua jenis seni bela diri keluarga Du. Jika dia tidak bersikap rendah hati, Duhan mungkin tidak akan mampu mengklaim gelar orang nomor 1 di keluarga Du selama bertahun-tahun. Kita harus berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang seperti itu. Jika Du Qian tidak senang padaku dan ingin membasmiku di alam rahasia Suanyou, maka itu akan menjadi masalah besar. Haha, sepupu Du Fei, adik Du Qian, apa yang kalian berdua bicarakan? Ada begitu banyak pahlawan muda di sini, tidakkah kalian ingin pergi dan mengenal mereka? Duhan kembali setelah beberapa saat, berjalan santai di depan mereka berdua, mengibaskan kipas lipat di tangannya sedikit, dan berkata sambil terkekeh. Du Qian hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali terhadap Duhan. Tindakannya menyebabkan pandangan aneh melintas di mata Duhan, tetapi dia tetap tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Du Fei menyaksikan adegan ini tanpa berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saudaraku, semua orang di sini adalah lawan. Jika kau membangun hubungan baik dengan mereka, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kau memiliki hubungan baik dengan mereka, akan sulit untuk menyerang mereka. Untuk apa repot-repot? Haha, sepupu, kau tidak mengerti." Ya, Duhan mengibaskan kipas lipatnya, mengibaskannya pelan beberapa kali. "Meskipun kita semua saingan di pertemuan alam rahasia Suanyou ini, bagaimana dengan setelahnya sebagai keluarga milenial? Jika keluarga Du kita ingin bertahan hidup, berteman dengan beberapa pahlawan muda selalu merupakan ide bagus. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kalian berdua kepada orang-orang hebat. Ini Tuan Muda Bai Yibai, tapi keluarga Bai punya status yang luar biasa di kota Buyue kita. Kurasa kau belum pernah melihat mereka." Duhan dengan santai menarik seseorang dan berkata lembut. Tuan Muda Bai senyum samar tersungging di wajah Du Fei. "Saya sudah lama mendengar nama agung Anda. Jika kali ini saya bisa bertemu Anda di alam misterius dan rahasia, Tuan Muda Bai, mohon jaga saya." Bai Yi juga memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia perlahan mengangguk ke arah Du Fei dan berkata sambil menangkupkan tangan, "Tidak. Tidak, aku takkan pernah bisa dibandingkan dengan para pahlawan keluarga Dumu. Saat kita bertemu nanti, tolong tunjukkan belas kasihan." Setelah mengatakan ini, ia melirik sekeliling dan mendarat di Du Qian di sampingnya. Matanya sedikit berbinar dan ia berkata, "Ini Nona Du Qian yang legendaris. Aku sangat beruntung bertemu dengannya hari ini." Mendengar ini, Du Qian mengerutkan kening perlahan, lalu mengangguk pelan setelah beberapa saat, seolah menjawab. Kemudian ia menoleh ke Du Fei dan berkata ringan, "Terlalu banyak orang di sini.
Aku tidak suka. Ayo kita ke sana. Mendengar ini, kilatan kebencian melintas di mata Bai Yi. Ia lalu tampak menatap Du Fei dalam-dalam sebelum tersenyum tipis dan berkata, karena Nona Duqian menyukai ketenangan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Bai Yan tampak sangat lajang. Ia melambaikan tangannya pelan dan perlahan pergi. Du Han juga menatap Du Fei dengan tatapan aneh, lalu berkata sambil tersenyum, saudari Duqian selalu bersikap acuh tak acuh, tapi aku tak menyangka dia akan memandang sepupu Du Fei dengan cara berbeda. Sejujurnya, aku sangat iri. Haha, sepupu Du Han, kau bercanda. Du Fei juga sopan, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar mengalami bencana bunga persik gara-gara perempuan? Sepertinya dia menyinggung banyak orang lagi. Bedanya, kali ini karena Duqian, bukan Xiao Ai. Haha, karena Suster Duqian tidak suka keramaian, aku akan memperkenalkanmu dengan santai. Lihat, pria besar berbaju hitam di sana itu bahan dari geng Serigala Darah. Dia orang yang kejam dan tak kenal ampun yang suka menyiksa dan membasmi gadis-gadis muda. Dia sosok yang tak bisa diabaikan. Yang itu dari sekte pakaian putih, Zule. Dia menganggap dirinya playboy dan cukup terkenal di daerah sekitar kota Buyue. Namun, dia telah merusak kepolosan banyak wanita dan menyinggung banyak orang. Namun, dia cukup cakap. Yang ini, harus dikatakan bahwa lingkaran pertemanan Du Han yang luas bukannya tanpa keuntungan. Meskipun mereka tidak terlalu tidak sabar, karena ini adalah tentang pertemuan di alam rahasia Suanyou, Du Fei dan Duqian dengan sabar mendengarkan pengenalan Du Han tentang tokoh-tokoh kuat di antara para peserta. Saat pandangannya beralih, sesaat kemudian, tatapan Du Han tertuju pada sekelompok sosok tak jauh dari keluarga Du. Ia lalu tersenyum tipis, sepupu Du Fei, kau tahu kali ini, di antara orang-orang yang hadir, yang paling perlu kau perhatikan adalah orang-orang dari keluarga Lian. Mendengar ini, Du Fei melirik ke arah keluarga Lian dan terkekeh, aku ingin tahu apa maksud sepupuku. Itu Lian Hao, dan itu Lian Xing. Ketiganya dulunya adalah sosok yang tidak dikenal di keluarga Lian, tetapi setengah bulan yang lalu, mereka semua berhasil menembus tingkat ke-9 penempaan tubuh dan naik ke tingkat ke-9. Meskipun, aku tidak tahu cara apa yang mereka gunakan, tetapi jika ketiganya bergabung, sepupuku, sebaiknya kau berhati-hati. Dengan senyum tipis di wajahnya, Du Han dengan santai menunjuk ke arah 3 orang dari keluarga Du dan berbicara dengan ringan. 3 pendekar kelas 9 Du Fei melirik perlahan, tetapi hatinya terasa hampa. Lagi pula, dia tahu bahwa karena pihak lain telah mengeluarkan sosok sekuat itu pasti untuk menghadapinya. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan keluarga Lian adalah hubungan hidup dan mati. Ketika tatapan Du Fei menyapu, ketiga anggota keluarga Lian juga meliriknya sedikit. Namun, ketika mata mereka bertemu, tidak ada niat membasmi dalam ekspresi mereka. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan senyum tipis. Ketiga orang ini tidak mudah dihadapi. Tahukah Anda, orang yang menunjukkan emosi di wajah seringkali tidak berguna. Sekalipun mereka memiliki bakat bela diri yang hebat, mereka bisa saja terbasmi oleh serangan tersembunyi kapan saja. Namun, orang yang tidak menunjukkan emosi di wajah adalah yang paling sulit dihadapi. Mereka umumnya berpikiran sangat dalam dan tidak akan bertindak kecuali mereka 70% yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Ketiga orang dari keluarga Lian semuanya adalah karakter seperti itu, dan mereka memaksa Du Fei untuk lebih berhati-hati dalam hatinya. Haha, Lian Hao, yang itu target kita kali ini, Du Fei aku tidak melihat ada yang sehebat itu darinya. Di antara kelompok keluarga Lian, salah satu dari 3 orang di depan meletakkan tangannya di belakang punggung, dan tatapan dinginnya perlahan menyapu Du Fei, lalu ia berbicara dengan ringan. Sepupu Lian Hao, jangan remehkan Du Fei. Kau tahu, Lian Zhen tewas di tangannya. Kita bertiga beruntung. Kita sedang menyendiri hari itu dan tidak menghadiri acara itu. Kalau tidak, kita tidak akan berdiri di sini sekarang. Lian Hao bertepuk tangan dan tersenyum lembut. Haha, apa yang kalian berdua sepupu katakan itu tidak benar. Meskipun kekuatan sangat penting, aku, Lian Xing, selalu percaya bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Karena kami bertiga beruntung hari itu dan tidak mati, itu berarti pencapaian kami tidak hanya itu. Di dunia yang misterius dan rahasia ini, Du Fei hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri sebagai seniman bela diri tingkat 9. Dan kekuatan itu tidak ada artinya ketika kami bertiga bergabung. Lian Xing sedikit melengkungkan bibirnya, melirik Du Fei dengan tatapan acuh tak acuh, lalu berbicara perlahan.
Benar, Lian Hao mengangguk kecil, Du Fei tidak perlu dikhawatirkan. Selama kita bertiga bekerja sama, memotong kepalanya tidak akan jadi masalah. Pertanyaannya, kepala siapakah ini? Tentu saja, ketiga anggota keluarga Lian sangat jelas tentang hal ini. Meskipun mereka tahu itu dalam hati, mereka semua adalah orang-orang cerdas dan tidak akan mengatakannya dengan lantang saat ini untuk merusak hubungan mereka. Pada saat itu, mereka bertiga tersenyum tipis dan mengganti pokok bahasan. Ngomong-ngomong, meskipun target kita kali ini adalah Du Fei, kita tetap harus berpartisipasi dalam pertemuan alam rahasia Suanyou. Lagi pula, kurasa semua orang pasti tergoda dengan hadiah terakhir kali ini. Lian Hao bertepuk tangan dan berkata pelan. Tidak mudah untuk mendapatkan hadiahnya. Apalagi Du Fei, bahkan Du Qian dan Du Han pun tidak mudah dihadapi. Terlebih lagi, keluarga Gongsun bukanlah keluarga yang mudah dihadapi. Aku rasa tidak hanya Gongsun Hong yang ada di sini. Terlebih lagi, ada orang lain juga, kata Lian Xing ringan sambil perlahan menyapukan pandangannya ke seluruh tempat kejadian. Haha, sepertinya pertemuan di alam rahasia Suanyou ini cukup meriah. Aku penasaran berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup pada akhirnya. Lian Hao tertawa dan berbicara dengan ringan. Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka bertiga saling berpandangan, lalu semuanya mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, dengan tiga seniman bela diri kelas 9 bergabung, tampaknya tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Itu pasti seseorang dari keluarga Lian. Bukankah mereka bilang Lian Zhen sudah mati? Kenapa ketiga orang yang lolos ini malah lebih sombong daripada Lian Zhen? Konon, ketiga orang ini adalah yang terkuat di antara murid inti keluarga Lian. Lian Zhen hanya menyandang gelar yang terbaik di antara generasi muda keluarga Lian karena ayahnya adalah kepala keluarga Lian. Jangan ganggu ketiga orang ini. Kalian mungkin akan bertemu mereka di sana nanti. Kalian tidak tahu betapa mengerikannya kematian kalian nanti. Saat kebisingan di sekitar bertambah, waktu berlalu dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, kabut yang awalnya tipis pun semakin menipis, menyebabkan lembah gelap perlahan muncul di hadapan setiap orang. Pada saat ini, lembah gelap itu bagaikan binatang buas yang siap melahap manusia, perlahan-lahan membuka mulutnya yang besar. Sepertinya akan segera dimulai. Tatapan Du Fei perlahan tertuju pada pintu masuk lembah, dan ia bergumam dalam hati. Saat situasi ini terjadi, kerumunan di panggung raksasa tampak menjadi bersemangat, dan banyak sekali orang yang siap untuk menyerbu masuk pada kesempatan pertama. Namun, terlepas dari itu, orang-orang ini masih memiliki ketenangan yang langka. Meskipun impulsif, mereka tidak kehilangan rasionalitas. Lagi pula, semua orang tahu bahwa selalu ada aturan yang harus diikuti ketika melakukan sesuatu di tempat seperti itu. Kepala tiga keluarga besar ada di sini. Sepertinya konferensi benar-benar akan segera dimulai. Aku ingin tahu apa saja undian berhadiah tahun ini. Di tengah hiruk-pikuk diskusi, kerumunan di panggung raksasa segera memberi jalan, lalu sejumlah besar sosok bergegas ke tengah panggung. Tak lama kemudian, 3 kursi besar diletakkan di sana. Lalu, 3 sosok melintas bagaikan hantu dan langsung duduk di kursi, membentuk tripod berkaki 3. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Du Zentian, Gongsun Ze, dan Lian Ji, kepala 3 keluarga besar di kota Buyue. Begitu ketiga pemimpin ini, yang hampir mewakili kekuatan terkuat di kota Buyue dan sekitarnya, muncul, mereka langsung menenangkan suasana yang riuh. Tampak sangat puas dengan penampilannya, Du Zentian mengelus jenggotnya pelan sambil duduk di kursi. Matanya perlahan menyapu sekeliling, dan akhirnya tertuju pada anak-anaknya sendiri, lalu perlahan mengangguk. Lian Ji, di sisi lain, tampak muram dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Sedangkan Gongsun Ze, ia sudah memejamkan mata, seolah-olah tidak ingin peduli dengan apapun. Secara umum, setiap kali ada pertemuan di alam rahasia Suanyou pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang dari 3 keluarga besar akan bertarung secara terbuka dan rahasia, dan akhirnya menentukan urutan memasuki alam rahasia Suanyou, serta aturan kompetisi dan hadiah untuk tahun itu. Namun tahun ini, sikap keluarga Lian dan keluarga Gongsun jauh lebih rendah daripada keluarga Du. Mereka bertindak seolah-olah semuanya diatur oleh keluarga Du, yang membuat banyak orang bergumam dalam hati. Namun, Du Zentian tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Ia hanya terbatuk pelan, dan setelah perhatian semua orang tertuju padanya, ia tersenyum tipis dan berkata, semua orang tahu bahwa konferensi alam rahasia Suanyou 3 tahunan ini adalah acara paling akbar di sekitar kota Buyue. Sesuai aturan, ketiga keluarga kami telah membahas detail konferensi ini setengah bulan yang lalu.
Saat memasuki alam rahasia Suanyou, setiap orang dapat memperoleh papan nama. Dan selama setengah bulan di alam rahasia Suanyou, siapapun yang memperoleh papan nama terbanyak akan menjadi pemenangnya. Mengenai hadiah tahun ini, saya rasa banyak orang juga sangat tertarik. Hadiah tahun ini dibahas oleh kami bertiga, dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, hadiahnya bukan benda fisik. Sebaliknya, masing-masing dari kami bertiga akan menyepakati suatu syarat untuk pemenangnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin tercengang. Ini terdengar seperti jackpot yang agak aneh, dan membuat banyak orang tidak dapat bereaksi sejenak. Tetapi orang-orang pintar telah menyadari bahwa hadiah ini mungkin merupakan perebutan terbuka dan rahasia lainnya antara tiga keluarga besar. Lagi pula, jika salah satu dari ketiga keluarga itu menang, bukan tidak mungkin untuk memaksa kedua keluarga lainnya mundur hanya dengan satu syarat, seperti memaksa kepala kedua keluarga lainnya untuk basmi diri. Tentu saja, jika ketiga kondisi ini jatuh ke tangan orang lain, kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan. Terlepas dari apapun, jika kondisi ini digantikan dengan kunjungan ke paviliun seni bela diri ketiga keluarga, mungkin seorang guru yang tak tertandingi dapat dibina. Lebih lanjut, kondisi ini dapat digunakan dalam banyak cara. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang langsung mulai bersiap-siap, ingin mendapatkan hadiah itu ke tangan mereka sendiri. Lagi pula, tidak seorang pun yang berpartisipasi dalam pertemuan misterius dan rahasia ini akan berpikir bahwa mereka lebih rendah daripada orang lain. Seolah sangat puas dengan reaksi di bawah, Du Zentian melambaikan tangannya lagi. Seseorang dari keluarga Du dengan cepat membawa tas jaring besar ke panggung dan menyerahkan papan nama yang terbuat dari nanmu kepada para kontestan. Panggilan, entah kapan angin kencang menerpa lembah, membuat kabut di sekitarnya menipis. Bahkan bayangan pepohonan di lembah pun samar-samar terlihat. Sekaranglah waktu terbaik untuk memasuki dunia misterius dan rahasia ini. Tatapannya perlahan jatuh ke lembah, dan Du Fei mulai tertarik untuk pertama kalinya. Pertarungan antara naga dan harimau ini tampak sangat menarik. Setelah terdengar teriakan pelan, tiba-tiba terdengar suara keras dari panggung raksasa, dan banyak sekali orang yang segera bergegas menuju pintu masuk alam misterius itu. Sudah dimulai. Kali ini, kita tidak hanya ingin membasmi Du Fei, tapi juga meraih hadiah pertama. Di panggung raksasa, Lian Hao melirik kerumunan yang berdesakan dengan cepat, lalu tersenyum tipis. Tentu saja, Lian Hao dan Lian Xing di belakangnya juga menunjukkan senyum penuh arti. Mendengar ini, Lian Hao terkekeh, lalu tiba-tiba mengetuk tanah dengan jari kakinya. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti embusan angin. Di belakangnya, Lian Hao dan Lian Xing juga mengikuti dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka bertiga telah melewati kepala kerumunan dan mendarat di depan kerumunan. Adegan ini membuat kerumunan yang berdesakan di belakang mereka sedikit bergidik. Cara yang ditunjukkan oleh ketiga anggota keluarga Lian itu sungguh mengejutkan. Mereka tampaknya menyadari betapa dahsyatnya kekuatan yang ditunjukkan kelompok mereka. Lian Hao dan kelompoknya mencibir, lalu Lian Hao masih memimpin. Ia mengetukkan jari kakinya lagi dan bergegas masuk ke lembah. Kalian, keluarga Lian, tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang pertama yang masuk. Tepat ketika Lian Hao hendak menerjang lembah, sebuah suara samar terdengar perlahan, lalu sesosok tubuh melintas di atas kepala Lian Hao bagai kilat. Jari-jari kaki orang itu sengaja menginjak kepala Lian Hao sebelum bergegas masuk ke lembah. Pergerakan tiba-tiba orang yang datang ke sini mengejutkan Lian Hao, dan amarah langsung menyergapnya. Siapa gerangan orang ini yang tidak tahu apa yang baik untuknya? Sambil mengerang tertahan, Lian Hao tak lagi berbasa-basi. Ia segera membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu menamparkan dengan telapak tangan kanannya terus-menerus. Tiba-tiba, bayangan merah turun dengan cepat, bagaikan kabut api. Mendengus, sosok itu tidak bereaksi terhadap serangan Lian Hao. Ia hanya berbalik tiba-tiba di udara, lalu tangan kanannya berputar cepat. Hembusan angin tak terlihat tiba-tiba menerjang dan menghantam kabut api. Ledakan, terdengar suara teredam, lalu, seperti dugaan banyak orang, kedua pria itu tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, sosok itu memanfaatkan dampak pertarungan keduanya dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, melesat ke lembah bagai hantu. Wajah Lian Hao tiba-tiba menjadi gelap ketika ia menyadari perilakunya telah menjadi kambing hitam. Matanya sedikit bertabrakan dengan mata Lian Hao dan Lian Xing. Wajah mereka bertiga langsung berubah menjadi sangat buruk, dan kemudian tiga sosok bergegas maju hampir bersamaan. Cih, mereka tidak bertarung. Kalau ketiga anggota keluarga Lian terbasmi di sini, bukankah peluangku untuk menang akan jauh lebih besar? Aku tidak tahu sosok apa itu tadi.
Apakah dia menyimpan kebencian yang begitu dalam terhadap keluarga Lian? Mungkinkah anak itu dari keluarga Du? Sebelum ia selesai berbicara, orang-orang ini sudah bergegas masuk ke lembah dengan kecepatan tinggi. Lagi pula, ada begitu banyak manfaat di tempat misterius dan terpencil ini. Jika mereka melangkah maju, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat terlebih dahulu. Tidak peduli siapa Anda, tidak ada seorang pun yang mau memberi keuntungan kepada orang lain. Pintu masuk ke alam rahasia Suanyou adalah ngarai yang cukup lebar. Meskipun kabut di ngarai sedikit menipis saat ini, kabut tersebut hanya memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas dalam radius beberapa puluh meter di sekitar mereka. Sedangkan untuk tempat yang lebih jauh, semuanya kabur. Ini di waktu yang tepat. Jika di waktu lain, di tempat yang misterius dan terpencil ini, mungkin kamu takkan bisa melihat 1 meter pun di sekitarmu. Orang pertama yang memasuki dunia misterius itu adalah Du Fei. Saat itu, matanya perlahan menyapu sekeliling, dan sesaat kemudian, ia tiba-tiba menoleh ke belakang. 3 anggota inti keluarga Lian karena kalian sudah di sini, tidak perlu pergi. Sambil mencibir, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras dan bergegas keluar. Hampir bersamaan, 3 sosok menyerbu ke dalam ngarai. Lalu, orang yang memimpin tersentak itu kau. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Du Fei tidak hanya tidak melarikan diri secara langsung, tetapi juga siap memberi mereka bertiga pukulan berat sejak awal. Selamat tinggal, kalian bertiga. Aku tidak akan mengantar kalian dalam perjalanan ke dunia bawah. Setelah tertawa terbahak-bahak, sosok Du Fei berputar kencang di udara, dan kakinya terangkat berturut-turut. Tiba-tiba, beberapa bila es terpotong seketika. Udara dingin yang terkandung di dalam bila es hampir membekukan kabut di sekitarnya seketika. Du Fei, kau memang punya beberapa kemampuan, tapi terlalu lancang untuk berpikir kau bisa menjadi lawan kami seperti ini. Raut terkejut terpancar di wajahnya, tetapi Lian Hao mencibir dan bertepuk tangan bersamaan. Sebuah tombak yang terbuat dari api muncul di tangannya. Segera, ia mengangkat tangannya dengan ganas dan menangkis beberapa bila es pertama. Klang-klang-klang. Bila es yang dipungut langsung jatuh ke hutan lebat di sekitarnya, menebang pohon-pohon setebal mangkuk yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, bila es itu jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan es dan salju kemana-mana. Melihat serangannya meleset, Du Fei tidak lagi berbasa-basi. Sebaliknya, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara dan langsung berubah menjadi 3 bayangan, menyerbu ke arah ketiga orang itu. Menghadapi gaya bertarung Du Fei, Lian Hao dan 3 orang lainnya saling berpandangan, dengan kilatan kengerian di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebelum mereka bahkan mengambil tindakan, lawan sudah bersiap untuk membasmi mereka bertiga. Tidak perlu menahan diri. Selama kita bisa membasmi Du Fei, tidak masalah bahkan jika kita kalah dalam kompetisi. Lian Hao tersentak dan memberi perintah dengan cepat. Ya, Lian Hao dan Lian Xing mengangguk penuh semangat, lalu mereka bertiga menghentakkan kaki ke tanah hampir bersamaan. Kemudian, aliran energi sejati berwarna merah menyala langsung menyelimuti mereka bertiga. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei sedikit lebih dingin. Ketiga klon itu langsung diselimuti semangat juang yang dingin. Kemudian, keenam sosok itu saling bertabrakan. Ledakan. Suara ledakan tumpul menyebar dengan cepat, dan sisa ledakan sedikit membubarkan kabut di sekitarnya. Di pusat ledakan, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya tumbang ke tanah, dan tanah ditutupi kristal es hitam pekat, yang tampak sangat aneh. Saat ini, pertarungan antara kedua belah pihak telah menarik perhatian orang lain yang telah memasuki alam rahasia Suanyou. Mereka bergegas satu persatu, dan setelah melihat pemandangan ini, mereka semua sedikit terkejut. Orang-orang ini secara alami dapat melihat bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perkelahian itu pastilah seniman bela diri, tetapi mereka tidak dapat memastikan tingkatan mereka. Setelah melihat dengan jelas bahwa orang-orang di seberang sana adalah 3 orang anggota keluarga Lian, banyak orang mulai menebak-nebak siapa yang sedang bertarung dengannya. Sayang sekali, Du Fei mendesah dalam hati. Ketiga orang ini lengah dan tidak terluka oleh serangan diam-diamnya. Bukankah itu berarti jika terjadi perkelahian sungguhan, dia mungkin tidak akan mendapat keuntungan apapun? Keluarga Lian memang penuh dengan orang mesum. Memikirkan hal ini, Du Fei merasa sedikit menyesal karena tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi salah satu dari mereka terlebih dahulu. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei menyingkirkan semua pikiran kacau di kepalanya. Ia kemudian menatap Lian Hao dan 3 orang lainnya dengan acuh tak acuh. Dengan senyum dingin, ia berkata,
Untuk bisa mengolah teknik api mengalir ke tingkat ini dalam sebulan, Lian Zhen benar-benar tidak berguna dan tidak sebaik dirimu. Kau pantas mendapatkan reputasimu karena mampu membasmi Lian Zhen, orang nomor satu di keluarga Lianku, di tempat dan lolos tanpa cedera. Lian Hao pun tenang saat itu. Ia perlahan mengalihkan pandangannya ke Du Fei, lalu tersenyum lembut dan berkata, "Tuan Du Fei, melihat baru percaya." Begitu kata-kata ini terucap, orang-orang di sekitar mereka tersentak. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar nama Du Fei, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Du Fei begitu kuat sehingga ia bisa melawan 3 orang dari keluarga Lian sendirian. Dia memang cabul. Pada titik ini, mereka yang tadinya agak skeptis terhadap kemampuan Du Fei kini terkagum-kagum. Jika sebelumnya ia hanya seorang legenda, maka kekuatan yang ia tunjukkan saat ini saat melawan 3 anggota keluarga Lian sendirian bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Du Fei tidak terlalu memperhatikan tatapan aneh dari sekelilingnya. Ia hanya bertepuk tangan pelan, tersenyum tipis, dan berkata, "Karena kalian mengenalku, kalian pasti Lian Hao, dan Lian Xing. Lian Ji ingin mengandalkan kalian bertiga untuk bangkit kembali, dan ide ini tidak salah. Kalian semua jauh lebih kuat daripada Lian Zhen. Jika kalian muncul di perjamuan hari itu, pasti akan sangat bagus. Sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali kami tidak membasmimu," kan Lian Hao menatap Du Fei dengan tajam, seolah melihat ejekan di mata Du Fei. Ia mendengus dan berkata dengan dingin. "Tidak, yang kusesalkan adalah kalian bertiga tidak ada di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah membasmi kalian semua sejak tadi. Yang paling kusuka adalah mencari masalah, dan yang paling kubenci adalah membesarkan harimau untuk membuat masalah. Yang lebih kusesalkan lagi adalah aku baru saja berpikir untuk menghabisi kalian bertiga. Kalau saja nafsu makanku tidak sebesar ini, salah satu dari kalian pasti sudah masuk neraka sekarang." Du Fei bertepuk tangan pelan dan berbicara dengan nada ringan. Meskipun tidak ada sarkasme dalam kata-katanya, rasa dalam kata-katanya membuat ekspresi wajah ketiga orang dari keluarga Lian itu menjadi sangat buruk. "Du Fei, apa kau benar-benar berpikir kami bukan tandingannya?" Lian Hao menggertakkan giginya dan berbisik. "Kalau kalian bertiga datang bersama, aku bukan tandingan kalian. Kalau kalian datang satu persatu, aku akan menghabisi kalian seperti guk-guk." Du Fei terkekeh dan berkata terus terang. "Jadi maksudnya aku akan membasmimu di tempat, apapun yang terjadi." Lian Hao tertawa marah dan menatap Du Fei. "Haha, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru." Du Fei tersenyum tipis, "Kalau kita bertindak sekarang, tidak akan ada yang diuntungkan. Hanya kelompok penonton di luar yang akan diuntungkan. Ada peluang. Pada akhirnya, hanya satu dari kita yang bisa keluar dari dunia misterius ini hidup-hidup. Kurasa kalian semua sudah sangat paham." Begitu kata-kata itu terucap, Du Fei tertawa, tetapi sosoknya tiba-tiba menyentuh tanah, dan melesat menuju kedalaman dunia misterius itu seperti hantu. Melihat ini, meskipun Lian Hao dan 3 orang lainnya sangat marah, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya melambaikan tangan sedikit dan langsung berjalan menuju tempat lain. Melihat kejadian ini, para penonton menghela napas menyesal dan segera bubar. Lagi pula, di saat seperti ini, berkurang satu lawan lebih baik. Di lembah yang diselimuti kabut tebal, karena tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, pepohonan dan bebatuan tampak agak lembab dan gelap. Entah berapa lapis daun gugur yang berserakan di tanah, dan gelembung-gelembung terus bermunculan di beberapa tempat. Jika Anda tidak sengaja menginjaknya, Anda bisa kehilangan nyawa di sini. Setelah melihat sekeliling sebentar, Du Fei mendesah tak berdaya. Sejak pertarungan dengan 3 anggota keluarga Lian di pintu masuk, Du Fei tidak melihat siapapun, apalagi hantu, selama setengah hari berikutnya. Namun, hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, ia bisa dianggap sebagai orang pertama yang menembus dunia misterius dan rahasia ini hingga ke kedalamannya. Untungnya, Tuan Muda, saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Sambil terkekeh, Du Fei mengaduk-aduk isi cincin itu sebentar sebelum mengeluarkan gulungan perkamen tua dan melihatnya sejenak. Terdapat garis-garis tebal yang digambar di perkamen tersebut. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa garis-garis ini terkadang tumpang tindih dengan pemandangan di sekitarnya. Peta ini digambar oleh orang-orang dari keluarga Du yang memasuki alam rahasia Suanyou selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, meskipun belum mengungkapkan 1% pun penampakan alam rahasia Suanyou, peta ini masih cukup langka. Namun, setelah melihatnya dengan saksama selama beberapa saat dan bahkan meminta Xiao Bei menganalisisnya, Du Fei dengan putus asa menyadari bahwa betapapun jelasnya garis-garis pada peta,
hal itu tidak akan berguna jika pemandangan di sekitarnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah mencari dengan saksama di peta selama beberapa waktu, Du Fei akhirnya mengarahkan pandangannya pada satu titik. Berdasarkan tanda pada peta, seharusnya ada gua tersembunyi di tempat itu, dan di dalam gua itu pasti terdapat beberapa tanaman obat yang berharga dan sudah tua. Du Fei sangat tertarik dengan hal-hal ini. Mengenai hasil pertemuan di alam rahasia Suanyou, tidak perlu terburu-buru untuk memutuskannya saat ini. Setelah mengamati sekeliling sejenak, Du Fei sedikit mengernyit, lalu menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, lalu menggunakan tangan dan kakinya untuk melompat ke pohon besar di sampingnya. Tak lama kemudian, ia sudah berdiri di puncak pohon. Sesampainya di puncak pohon, Du Fei menghela napas lega. Meskipun kabut masih tebal di atas, kondisinya jauh lebih baik daripada di bawah. Beberapa tanda yang jelas terlihat, kurang lebih. Setelah menentukan arah, Du Fei tidak terus berdiam di puncak pohon. Lagi pula, akan lebih mudah ditemukan di tempat dengan pemandangan luas. Berapa banyak dari mereka yang bisa menghadiri pertemuan alam rahasia Suanyou adalah orang-orang biasa. Meskipun Du Fei agak percaya diri, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghancurkan semua peserta sendirian. Oleh karena itu, jika Anda dapat menghindari masalah, lebih baik menghindarinya. Dia berjalan hati-hati ke arah yang telah ditentukannya, tetapi kali ini, mungkin karena dia memilih arah yang benar, dia sesekali bertemu beberapa orang di sepanjang jalan. Namun, saat itu, kedua belah pihak sangat waspada satu sama lain. Meskipun bertemu, tidak ada pihak yang mengambil tindakan, malah segera mundur. Setelah berjalan menembus kabut hampir seharian, Du Fei merasa telah masuk lebih dalam ke alam misterius dan rahasia itu. Ia mungkin berada agak jauh dari lembah yang dimasukinya di awal. Mulai dari tempat ini, pepohonan di sekitarnya tampak memiliki sedikit warna hijau, dan sesekali suara binatang terdengar di udara, yang membuat orang sedikit mengernyit. Raksasa. Setelah ragu sejenak, istilah ini muncul di benak Du Fei. Sejak zaman kuno, selain keberadaan manusia di benua Xuanwu, ada keberadaan lain yang sangat kuat, yaitu monster. Perbedaan antara binatang ibel dan binatang buas biasa adalah mereka juga memiliki pembuluh darah di tubuh mereka yang mirip dengan meridian manusia, dan sesuai dengan atribut mereka yang berbeda, mereka juga dapat mengolah energi ibel yang berbeda. Sampai batas tertentu, energi ibel ini hampir tidak dapat dibedakan dari energi manusia yang sebenarnya. Monster dibagi menjadi 9 tingkatan, sama seperti seniman bela diri manusia. Dikatakan bahwa kekuatan binatang ibel tingkat 9 hampir sama dengan kekuatan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 9, dan kekuatan binatang ibel tingkat 8 sama dengan kekuatan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8, dan seterusnya. Namun, monster selalu memiliki hubungan yang buruk dengan manusia, dan mereka suka berkeliaran di berbagai tempat berbahaya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, mereka jarang terlihat. Bahkan Du Fei belum pernah melihat seperti apa rupa monster itu seumur hidupnya. Meskipun Du Fei telah lama mengetahui bahwa ada monster di alam misterius dan rahasia ini, dia tidak siap untuk menyentuh benda-benda ini. Meskipun kristal ibel yang terkumpul di dalam tubuh binatang ibel sangatlah berharga dan dapat digunakan untuk membuat berbagai senjata dan perlengkapan, serta untuk memurnikan ramuan, tidak ada satupun binatang ibel yang mudah untuk dihadapi. Setelah pikiran ini terlintas di benaknya sejenak, Du Fei menjadi lebih berhati-hati. Meskipun ia masih bergerak menuju targetnya selangkah demi selangkah, kecepatannya sedikit lebih lambat. Di udara dingin, auman hewan samar-samar terdengar, sesekali bercampur jeritan. Jelas bahwa seseorang telah menghadapi hidupnya di alam misterius dan rahasia itu. Namun, semua orang memiliki perkiraan kasar tentang hal semacam ini, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dianggap baik jika setengah dari peserta konferensi alam rahasia Suanyou bisa keluar hidup-hidup setiap tahun. Dengan ketukan ringan jari kakinya, Du Fei melompat dari pohon besar ke bayangan batu besar di sampingnya tanpa suara. Di hutan lebat ini, Du Fei menggunakan kemampuan menembus udara secara ekstrim. Saya khawatir tidak banyak orang di alam misterius dan rahasia ini yang mampu melakukan hal ini saat ini. Bersembunyi di balik bayangan batu besar, Du Fei hendak melangkah maju, tetapi tiba-tiba jantungnya sedikit tergerak, dan pandangannya tertuju ke kiri. Ada sebuah ruang terbuka kecil dan datar di sana. Di sana, banyak mayat bergelimpangan di mana-mana. Bau samar darah memenuhi udara. Dan di atas ruang terbuka itu, terlihat dua sosok yang saling berhadapan dari kejauhan, dengan aura pembasmi samar-samar menyebar. Apakah itu dia? Tatapannya terpaku sejenak sebelum Du Fei mengenali pria berbaju hitam yang menghadapnya. Dia adalah bahan dari geng serigala darah yang disebutkan Duhan.
Pria satunya, berbaju putih, membelakangi Du Fei, dan untuk sesaat, Du Fei tidak mengenalinya. Bagaimanapun, Bahan adalah sosok yang sangat terkenal. Dia bisa mempertahankan sikap seperti itu di hadapan sosok seperti itu. Saya yakin pria berbaju putih ini jelas bukan orang biasa. Pada saat ini, tubuh Bahan berlumuran darah samar, dan sekilas keganasan melintas di wajahnya yang sudah jelek, membuat wajahnya semakin mengerikan. Di tangannya, ia memegang pisau besar bergambar kepala serigala berwarna merah darah. Samar-samar, aura pembasmi berdarah terpancar dari bilah pisau itu. Pria berbaju putih di hadapannya tampak bersih tanpa noda, dan ia tetap tampak anggun di lingkungan ini. Dari sudut pandang ini, tampaknya kedua orang ini belum mengambil tindakan. Akan tetapi, saat tatapan Du Fei berbalik, Bahan tak menyia-nyiakan kata-kata, melainkan menyeringai muram, menggenggam pedang berkepala serigala di tangannya erat-erat, lalu menghentakkan kakinya keras ke tanah, lalu menyerbu ke depan, seketika itu juga kilatan cahaya pedang menyambar. Melihat tindakan Bahan, pria berbaju putih itu tampak mencibir. Dengan sedikit goyangan tangan kanannya, sebuah pedang panjang yang bersinar dingin muncul di tangannya. Kemudian, ia mengangkat ujung pedang dan menjatuhkannya ke kepala Bahan. Dentang, dua sosok, satu putih dan satu hitam, terpisah hampir seketika, dan saling bersilangan bagai kilat. Cahaya yang memancar seketika itu sungguh memukau. Mendengus, Bahan mencibir lagi, berdiri tegak, dan dengan santai mengibaskan busa darah di pedangnya. Di belakangnya, pria berbaju putih itu tiba-tiba membeku, darah menyembur keluar dari dadanya seperti air mancur, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bahan ini, dia setidaknya seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9. Dia jelas bukan orang biasa. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei berkedut sedikit, lalu dia tak dapat menahan gumaman dalam hatinya. Ini pertama kalinya dia melihat gerakan yang begitu menentukan dan mematikan. Dibandingkan dengan Bahan, gerakannya sendiri tampak agak kurang. Orang-orang dari geng Serigala Darah memang hidup di ujung tanduk. Salah satu dari mereka sungguh mengejutkan. Apakah kau akan berangkat sendiri, atau kau ingin aku yang menyeretmu keluar? Sementara Du Fei terkejut, Bahan mencibir, dan dengan pandangan sekilas, matanya tertuju pada batu besar tempat Du Fei bersembunyi, dan dia berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei sedikit terkejut. Ia sangat percaya diri dengan kemampuan fisiknya, tetapi ia tidak menyangka Bahan benar-benar bisa melihat bahwa ia bersembunyi di samping. Pada saat itu, Du Fei tahu bahwa tidak perlu bersembunyi. Setelah berpikir sejenak, ia menepuk batu besar itu dengan telapak tangan kanannya dan perlahan mendarat di depan Bahan. Melihat penampilan Du Fei yang santai, pupil Bahan sedikit mengecil. Ia bukan orang biasa, dan awalnya ia siap menebas siapapun yang datang. Namun, penampilan Du Fei yang tampak santai membuatnya sulit menemukan kelemahan lawan. Setelah ragu sejenak, ia tidak melancarkan gerakan apapun. Bagaimanapun, Bahan adalah seseorang yang hidup di ambang batas kehidupan, dan pengalaman bertahun-tahun telah memberinya intuisi alami. Namun, Du Fei di hadapannya membuatnya sedikit takut. Bahan jarang mengalami perasaan seperti ini, tetapi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan membuat kesalahan. Namaku Tongkat Serigala Darah, Bahan. Aku ingin tahu apakah kau hanya lewat, atau kau bersekongkol dengan para pecundang dari Sekte Pakaian Putih itu. Setelah ragu sejenak, Bahan membungkuk ringan dan berkata dengan ringan. Sepertinya perseteruan antara geng Serigala Darah dan Sekte Pakaian Putih tidak palsu. Orang-orang yang tewas di sini semuanya dari Sekte Pakaian Putih, kan gumam Du Fei dalam hati setelah melirik mayat-mayat di tanah, tetapi ia menatap Bahan dengan pandangan yang lebih tinggi. Membasmi begitu banyak orang dengan kekuatannya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Memikirkan hal ini, tatapan Du Fei perlahan tertuju pada Bahan, lalu dia sedikit mengernyit. Tatapan mata kedua orang itu bertemu di udara sejenak, dan tampaknya ada aura pembasmi yang tidak dapat dijelaskan melonjak di udara. Namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka bergerak. Du Fei hanya tersenyum lembut, lalu membungkuk sedikit dan berkata, ternyata saudara Bahan. Saya Du Fei. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Du Fei otot-otot wajah Bahan sedikit berkedut mendengar ini, dan setelah beberapa saat ia berbicara dengan suara serak, jadi, Tuan Muda Du Fei, orang yang akhir-akhir ini membuat keributan di kota Buyue. Sepertinya kau tidak satu kelompok dengan para idiot dari Sekte Bayi itu. Lagi pula, tidak banyak orang di kota Buyue yang aku, Bahan, kagumi, dan kau, Tuan Muda Du Fei, adalah salah satunya. Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, aku tidak berani.
Aku hanya sosok kecil. Apa yang bisa dikagumi? Mendengar ini, wajah Bahan sedikit berkedut. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata, aku, Bahan, menganggap diriku orang yang kejam, tetapi jika aku pergi ke sekte pakaian putih dan membasmi puluhan orang lalu lolos tanpa cedera, aku tetap tidak bisa melakukannya. Dalam hal ini saja, aku tidak sebaik dirimu. Itu hanya keberuntungan. Jika petinggi keluarga Lian kehilangan muka dan mengambil tindakan kejam, Tuan Du pasti sudah mati sekarang. Kata Du Fei sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata Du Fei, pupil Bahan sedikit mengecil lagi. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, awalnya, aku harus bertemu Tuan Muda Du Fei. Apapun yang terjadi, aku harus melawannya. Tapi ini baru hari pertama. Rasanya terlalu dini untuk menentukan pemenangnya. Karena kita bertemu karena takdir, aku akan memberikan semua ini kepadamu, Tuan Muda Du Fei. Sampai jumpa di Tianleitai setengah bulan lagi. Setelah mengatakan itu, Bahan pun merasa sangat kesepian. Ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan bergegas masuk ke dalam hutan lebat. Du Fei tertegun sejenak melihat perilaku lajangnya yang ekstrim, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, aku berencana memanfaatkan kondisi Bahan yang tidak sempurna untuk menghabisi musuh yang kuat terlebih dahulu. Aku tidak menyangka dia bisa membaca pikiranku, dan karena dia pikir peluangnya untuk menang sangat tipis saat ini, dia malah lari begitu cepat. Mengenai pengangkatan di Tianleitai, Du Fei harus menerimanya meskipun dia tidak mau. Karena hari itu merupakan hari terakhir pertemuan di alam rahasia Suanyou, cara untuk meninggalkan alam rahasia Suanyou bukanlah dengan kembali melalui jalan yang sama, melainkan dengan pergi ke panggung Tianlei, dari sana seseorang dapat langsung meninggalkan alam rahasia Suanyou. Inilah salah satu hal aneh tentang dunia misterius ini. Setelah akhirnya mencapainya, akan menyenangkan untuk melihat siapa yang akan menang. Platform Guntur Surgawi sudahlah. Bahan dan aku tidak terlalu peduli. Hidup atau matinya, menang atau kalah, bukan urusanku. Tapi karena mereka menawarkan hadiah, aku tidak bisa bersikap sopan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, tatapan Du Fei melirik mayat-mayat di tanah. Setelah pencarian singkat, ia menyadari mereka semua sangat miskin, tidak memiliki apapun yang berharga. Du Fei tentu saja tidak tertarik pada barang-barang rongsokan seperti itu. Ia hanya mengumpulkan pelat nama mereka dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berjingkat menuju tujuannya. Kali ini, Du Fei tidak menemui banyak masalah selama perjalanannya. Meskipun sesekali ia bertemu beberapa orang yang berkelahi, ia hanya diam-diam mengintip lalu bergegas pergi. Dia bukan orang yang haus darah. Dia tidak akan membasmi siapapun yang tidak ada hubungannya dengannya, asalkan mereka tidak menyerangnya. Soal jumlah pelat nama, jika tidak cukup, dia bisa menunggu sampai panggung Tianlei terakhir untuk mengumpulkannya. Du Fei sama sekali tidak khawatir tentang ini. Saat mereka berjalan, lingkungan sekitar berubah lagi. Dibandingkan dengan hutan lebat sebelumnya, pepohonan di sekitarnya menjadi sedikit lebih jarang, tanah menjadi sedikit lebih padat, dan bahkan kabut di udara menjadi jauh lebih tipis. Namun, Du Fei juga tahu dalam hatinya bahwa dia baru saja benar-benar melangkah ke alam misterius itu. Menurut legenda, bagian tengah alam rahasia Suanyou biasanya bebas kabut, dan hanya muncul pada hari-hari istimewa setiap 3 tahun. Namun, tidak seorang pun dapat memasuki tempat ini pada hari-hari biasa. Selain itu, bagian tengah alam rahasia Suanyou merupakan situs Rerundewa gerbang gunung Sekte Suanyou. Meskipun Rerundewa Sekte tersebut belum ditemukan, para pendahulu telah menganalisis lingkungan sekitar, menanam herba, dan menangkap monster, dan telah memastikan bahwa Rerundewa Sekte tersebut pasti berada dalam kisaran ini. Area yang sebelumnya dilingkari Du Fei hanya dapat dianggap sebagai area luar bagian tengah. Setelah memeriksa lingkungan sekitar, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah dan bergegas menuju arah yang terkunci lagi. Meskipun hanya ada sedikit pohon di sini, lingkungan sekitarnya tidak banyak berubah. Lingkungan seperti ini adalah yang paling kompleks. Meskipun hanya ada kabut tipis di hutan seperti ini, lebih mudah tersesat daripada di tempat sebelumnya. Lagi pula, tempat-tempat seperti itulah yang jumlah monsternya paling banyak. Lagi pula, bahkan di antara monster, tidak banyak yang menyukai kabut. Setelah berlari beberapa saat, Du Fei tiba-tiba sedikit mengernyit, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan matanya tertuju pada pepohonan di samping. Ada bekas tebangan di pohon itu, yang jelas ditinggalkan seseorang, dan ada juga beberapa jejak kaki berantakan di tanah, yang juga masih sangat baru. Setelah menyelidiki selama beberapa saat, Du Fei yakin bahwa sekelompok orang pasti pernah berada di sini sebelumnya, dan tujuan mereka kemungkinan besar sama dengan tujuannya.
Sepertinya tidak mudah mendapatkan herbal. Tapi, kalau aku tidak mendapatkan lebih banyak, tidak akan ada kesempatan bagus seperti ini lagi di masa depan. Kalau soal memurnikan pil, tidak semuanya bisa dibeli. Setelah bergumam sebentar, Du Fei mendesah tak berdaya, melangkah ringan di tanah, dan tubuhnya masih melayang, tetapi dia sedikit lebih berhati-hati. Tetapi kali ini, setelah berjalan kurang dari 100 langkah, dia melihat dua sosok melintas dari sisi jalan dan langsung menghalangi jalan Du Fei. Begitu kedua orang itu muncul, tubuh Du Fei tiba-tiba menegang, dan ia berdiri diam. Ia perlahan menyapukan pandangannya, dan pada saat yang sama, ia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk mundur. Karena pihak lain telah menemukannya, dia tidak akan mengambil tindakan, tetapi siap untuk segera mundur. Kedua pria itu tampak sangat terkejut dengan gerakan Du Fei yang bersih dan rapi. Namun, setelah melirik sekilas pakaian Du Fei, salah satu dari mereka segera membungkuk dan berkata, "Jadi, Anda dari keluarga Du di kota Buyue. Kami dari keluarga yang di kota Liu. Putra sulung saya sedang mengumpulkan herba di depan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Mohon hormati saya, Tuan Du, dan minggirlah. Kami tidak akan menghentikan Anda selangkah pun." Keluarga Liu Zhen yang Du Fei sedikit mengernyit, teringat keluarga ini. Meskipun keluarga Liu Zhen yang selalu sangat rendah hati di sekitar kota Buyue, anggota keluarga yang bukanlah orang-orang biasa. Konon, ilmu bela diri yang diwariskan keluarga mereka juga sangat kuat, itulah sebabnya keluarga ini selalu mempertahankan tempat di sekitar kota Buyue. Hubungan antara keluarga Du dan keluarga yang biasanya baik-baik saja. Du Fei tidak berniat membuat masalah di sini. Dia hanya mengangguk kecil dan berinisiatif untuk pergi. Melihat Du Fei mundur, kedua pria itu saling memandang dan menghilang dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, terdengar suara binatang mengaum dan berteriak dari dalam hutan. Terdengar suara ledakan ki yang keras, diikuti oleh teriakan. Kedua orang yang awalnya menyembunyikan sosok mereka sedikit terkejut, lalu dengan cepat bergegas ke arah itu. Melihat pemandangan ini, sosok Du Fei yang menjauh sedikit menegang, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia telah mendengar bahwa semua ramuan obat yang berharga biasanya dijaga oleh monster, seharusnya tidak ada satupun di tempat yang dipilihnya dengan hati-hati. Tetapi perubahan ini sekarang benar-benar di luar dugaanku. Mungkinkah dalam 3 tahun terakhir, ada banyak hal baik di sana? Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, serangkaian jeritan terdengar, lalu semua suara menghilang dalam sekejap. Jelas semua orang mati dalam sekejap. Monster macam apa ini sekuat itu? Du Fei menarik napas dan ragu sejenak sebelum melangkah hati-hati ke arah itu. Meskipun keluarga yang dari Liu Zhen tidak sekuat 3 kekuatan utama Yue Cheng, jika ada lebih dari selusin anak muda dalam keluarga itu bersama-sama, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Mampu membasmi lebih dari selusin orang dalam sekejap, monster ini pasti bukan monster biasa. Itu juga berarti makhluk yang dijaganya bukan monster biasa. Namun, hal ini berhasil membangkitkan keingintahuan Du Fei. Setelah beberapa saat dengan hati-hati menyusuri hutan lebat, Du Fei akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka. Di tanah, termasuk 2 mayat yang baru saja dilihatnya, terdapat hampir 20 mayat tergeletak berantakan. Masing-masing tewas dengan cara yang mengerikan. Dilihat dari kematian mereka, sebagian besar tewas seketika, dan bahkan wajah mereka masih menunjukkan ketakutan yang mereka tunjukkan semasa hidup. Setelah mengerutkan kening sejenak melihat pemandangan ini, tatapan Du Fei melirik sedikit ke dalam kedalaman, lalu dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ada sebuah kolam yang agak gelap memanjang dari tanah datar. Di depan kolam itu, seekor monster yang tampak seperti guk-guk, tetapi bukan guk-guk, berbaring malas di tanah, mengunyah mayat segar di mulutnya dan menelannya dalam suapan besar. Ada kilatan petir samar-samar di tubuhnya, membuat sosoknya yang biasa tampak sedikit aneh. Di kolam di belakangnya, terdapat sebuah panggung batu di tengahnya. Di atas panggung batu tersebut, terdapat tanaman hijau yang memancarkan cahaya fluoresensi redup, dan terkadang kilat menyambar dari dedaunannya. Sepertinya benda ini adalah benda yang paling berharga, kalau tidak, monster ini tidak akan menjaganya seperti ini. Keluarga yang sangat sial karena telah menemukan benda ini. Setelah berpikir sejenak, Du Fei mulai berpikir untuk mundur. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, mata monster malas itu sedikit berbinar, lalu perlahan naik. Sepasang mata biru tua itu langsung tertuju pada Du Fei, lalu senyum sinis yang agak manusiawi muncul di wajahnya. Melihat pemandangan ini, suara elektronik bergema cepat di benak Du Fei. Binatang ibel tingkat 8, Thunder Marten. Ia menyerupai guk-guk, tubuhnya dialiri listrik,
gerakannya luar biasa cepat, dan sifatnya sangat kejam. Sebelum suara elektronik itu selesai, wajah Du Fei berubah dan dia berseru, binatang ibel kelas 8. Seperti yang kita ketahui, apa yang disebut binatang ibel tingkat 8 sebenarnya setara dengan seniman bela diri puncak tingkat 8 di antara manusia. Terlebih lagi, monster umumnya memiliki kekuatan magis bawaan mereka sendiri, yang bahkan lebih mengerikan daripada energi ibel yang dibudidayakan. Dengan kekuatan Du Fei sebagai seniman bela diri tingkat 9, dia pada dasarnya akan mati jika dia bertemu dengan monster tingkat 8. Ketika seekor binatang ibel mencapai tingkat ke-8, ia sudah mulai memahami sifat manusia. Binatang ibel di depannya jelas lebih ganas dan licik. Bahkan jika para tetua keluarga Du bertemu dengannya, mereka mungkin akan langsung mundur, apalagi Du Fei. Namun, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam Thunder Marten tanpa menjauh. Lagi pula, Du Fei tahu betul di dalam hatinya bahwa jika ia mundur saat ini, ia pasti akan mati di mulut Thunder Marten jika ia menunjukkan kelemahan sekecil apapun. Namun, jika ia bertarung langsung, ia mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah menarik napas perlahan, Du Fei berbisik dalam hatinya, Xiao Bai, jika aku menggunakan teknik dan, bisakah kau menghitung peluangku untuk menang? Pertanyaan diterima, jawab. Karena lingkungan di sini, saya hanya bisa mengeluarkan kekuatan obat dari ramuan, jadi saya tidak bisa menggunakan teknik ramuan. Aku benar-benar lupa tentang ini. Du Fei tertawa getir, jadi, apakah benda ini punya kelemahan? Informasi yang ada belum cukup untuk dianalisis. Tetapi berdasarkan kepribadian monster itu, jika kecepatannya luar biasa, kekuatannya pasti kurang. Tetapi meskipun kekuatannya kurang, dengan tingkat kekuatannya yang lebih tinggi, ia tetap bisa menjadi ancaman yang luar biasa bagi tuannya. Suara dingin Xiao Bai terdengar lagi, mengeluh seperti yang sudah diduga. Ini, Du Fei tak dapat menahan senyum pahitnya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat ini, Thunder Marten tampaknya menyadari bahwa Du Fei sedang linglung. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu menerkam ke arah Du Fei seperti bayangan ungu. Mulutnya yang berdarah langsung terbuka dan menggigit tenggorokan Du Fei. Ini konyol. Du Fei bertepuk tangan dengan keras, dan energi sejatinya mengembun. Ia langsung mundur. Untungnya, gerakan tubuhnya juga sangat cepat, sehingga ia berhasil menghindari gerakan ini dalam situasi yang mustahil. Kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah lagi. Kecepatan Thunder Marten ini memang sangat cepat. Gugu-gugu-gugu. Tawa rendah yang aneh terdengar, dan senyum mengerikan terpancar di wajah Thunder Marten yang seperti manusia. Tubuhnya bergetar hebat di tempat, dan tiba-tiba, dua sambaran petir yang terkondensasi dari energi ibel di tubuhnya menyambar ke arah Du Fei seperti lengan. Kemanapun lengannya bergerak, mayat segar di tanah langsung menghitam. Petir menyambar pepohonan di sekitarnya, dan guntur serta kilat bergemuruh di udara. Hanya dengan satu tebasan, angin kencang yang dibawanya, bahkan sebelum mencapai sasaran, telah membuat kulit Du Fei terasa sakit. Kekuatan jurus tunggal ini saja sudah menunjukkan bahwa Thunder Marten ini memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 8. Orang menyebalkan. Dengan erangan teredam, Du Fei mundur lagi, tetapi hampir pada saat yang sama, semangat juang yang kuat melonjak dalam hatinya. Dalam situasi ini, dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak mundur, satu-satunya pilihan adalah melawan. Patah. Du Fei melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya sedikit, dan energi sejati langsung mengembun di tengah tinjunya, dan aura dingin menyebar dari tubuhnya. Tertawa, angin kencang itu menjadi lebih ganas saat cakar petir jatuh, membuat pakaian Du Fei berdesir, dan rambutnya langsung menyebar dan terbang ke seluruh langit. Ledakan. Hampir dalam sekejap mata, energi yang terkondensasi di tangan kanan Du Fei tiba-tiba meledak, dan sebuah pukulan mendarat tepat di depan cakar tangan petir. Tinju terbalik. Du Fei terkejut oleh pukulan itu. Saat energi jahat petir dan guntur memasuki tubuhnya, ia tiba-tiba merasakan sensasi geli di sekujur tubuhnya. Binatang ibel tingkat 8 ini memang pantas dengan reputasinya. Dengan ketukan ringan, Du Fei berhenti mengganggunya dan tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, ia mengayunkan kaki kanannya dan terus-menerus mengayunkan kakinya di udara. Tendangan es. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin bilah es terpotong, seolah-olah satu demi satu, dan menghantam keras cakar petir yang masih terkondensasi dan belum tersebar. Dor, 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 serangkaian suara keras terus-menerus terdengar. Bilah es yang dilempar Du Fei tidak dapat memadat lama di depan cakar petir dan langsung meledak menjadi bubuk. Du Fei merasa napasnya sesak dan dia sangat ketakutan.
Kekuatannya saat ini telah mencapai level seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9. Terlebih lagi, karena seni bela diri yang ia latih adalah seni bela diri tingkat 8, kekayaan energi sejatinya tidak jauh lebih buruk daripada seniman bela diri puncak tingkat 9 pada umumnya. Tetapi bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat memblokir serangan dari Thunder Marten. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, bila es di udara telah lenyap sepenuhnya, dan tangan petir raksasa itu tidak hanya terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak terbendung, tetapi kecepatannya pun semakin meningkat. Ia memblokir semua rute pelarian Du Fei hampir bersamaan, lalu menamparnya dengan keras. Du Fei tahu betul bahwa jika tangan guntur dan kilat raksasa ini mulai beraksi, ia akan langsung berubah menjadi sepotong arang. Menerobos udara. Dalam momen yang hampir mustahil, tubuh Du Fei bergoyang sedikit di udara, dan tiba-tiba berubah menjadi 3 bagian dan bergegas ke 3 arah. Kedua cakar petir itu bergerak tanpa gerakan sedetik pun, langsung menyambar ke arah dua sosok itu. Ledakan. Dengan suara keras, kedua sosok yang terkondensasi oleh energi sejati itu meledak seketika, dan pepohonan di sekitarnya, setebal ember, juga hancur. Du Fei, yang nyaris menghindari serangan itu, memiliki ekspresi sedikit berubah di wajahnya, tampak sangat jelek. Kecepatannya dalam menerobos udara sudah dianggap yang tertinggi di antara seniman bela diri kelas 9, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat memblokir serangan Thunder Marten. Tidak heran jika anggota keluarga yang musnah dalam sekejap. Dengan kekuatan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan semua orang yang memasuki alam rahasia Suanyou. Seandainya saja kemampuan dan bisa digunakan di sini. Dia mengutuk keras dalam hatinya, tetapi Du Fei juga tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara omong kosong saat ini, dan bertarung dengan Thunder Marten ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, jika dia mundur seperti ini, kemungkinan besar dia sudah mati. Satu-satunya cara adalah berharap kartu trufnya bisa menghentikan Thunder Marten. Dengan pemikiran ini, Du Fei tidak mundur melainkan bergerak maju. Ia menepuk tangan kanannya pelan, dan pedang panjang yang sebelumnya ia cabut dari mayat pria berbaju putih muncul di tangannya. Kemudian ia mengayunkan tangan kanannya sedikit, dan cahaya pedang tiba-tiba menyala. Musang guntur itu tampaknya tidak menyangka Du Fei berani menyerangnya. Ia meraung ke langit dengan penuh semangat, tetapi kemudian tidak lagi memancarkan kilat. Sebaliknya, ia melesat dan menerkam Du Fei seperti hantu. Marten guntur ini berencana untuk mendekat dan menghancurkanku sampai mati. Dia memperlakukanku seperti mainan. Pikiran ini langsung terlintas di benaknya, tetapi jika Thunder Marten ini meremehkannya sedikit saja, peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit lebih besar. Du Fei tidak memiliki perasaan lain saat itu, tetapi tubuhnya menjadi lebih cepat, dan ia menebas kepala Thunder Marten dengan pedang panjang di tangannya. Dentang. Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Du Fei telah menebas Thunder Marten, tetapi hampir pada saat yang sama, pedang panjang itu patah menjadi 2 bagian. Thunder Marten tampak tertawa muram, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit lengan Du Fei. Namun, Du Fei tidak berniat mundur. Ia malah menggoyangkan tangan kanannya, dan pedang patah di tangannya tiba-tiba menusuk mata kiri Thunder Marten. Kedua sosok itu langsung bertemu di udara. Musang guntur itu menyeringai ganas, tampak sangat ganas, sementara Du Fei tampak sedikit lebih kecil, seolah-olah akan berubah menjadi mayat jika digigit musang guntur. Namun meski begitu, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali, dan pedang patah itu tetap menusuk ke bawah. Di saat-saat terakhir, secercah ketakutan melintas di mata Thunder Marten. Tubuh yang awalnya menerjang lurus ke depan tiba-tiba berhenti, lalu mundur di udara. Jelas saja, ia tidak rela menukar matanya sendiri dengan nyawa Du Fei. Melihat Thunder Marten mundur, Du Fei bergerak sedikit lebih cepat. Ia langsung mengayunkan pedang patah di tangan kanannya, dan pada saat yang sama, kaki kanannya berputar lagi, dan bilah es langsung menebas. Dor, dor. Kedua serangan itu mendarat di Thunder Marten hampir bersamaan. Pada saat yang sama, Du Fei mengikutinya dan melancarkan serangkaian jurus bela diri, menghantam Thunder Marten dengan keras. Dalam sekejap, ia telah menghabiskan semua jurus bela diri yang ia kuasai. Namun, musang guntur ini menyeringai muram, dan menghadapi setiap gerakan Du Fei secara langsung. Lalu, ia mengayunkan cakar kanannya dengan keras dan menghantam kepala Du Fei dengan keras. Pria itu gemetar seluruh tubuhnya dan mundur setengah langkah. Cakar tajam Thunder Marten hampir menggores hidungnya, tetapi juga membuatnya langsung berkeringat dingin. Kalau saja dia tidak segera melihat kesempatan itu, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh gerakan ini.
Segala sesuatunya terjadi nyaris dalam sekejap mata, lalu kedua sosok manusia dan binatang itu saling bersilangan dan mendarat di tanah di saat yang bersamaan. Ledakan, energi sejati yang terkondensasi di udara meledak dengan dahsyat, seketika menimbulkan gelombang kejut di sekitarnya. Setelah mendarat, Du Fei bahkan tidak menoleh sama sekali. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya dengan keras ke belakang. Jari Xuan Yin tertawa. Dengan satu jari, suhu di sekitarnya langsung turun seperti musim dingin. Beberapa meter dari Du Fei, semuanya langsung mengembun menjadi lapisan es. Untuk pertama kalinya, raut wajah serius muncul di wajah Thunder Marten. Ia membuka mulutnya yang besar, dan kilat ungu mengembun di depannya. Tertawa. Sayangnya, kali ini sedikit terlalu lambat. Sebelum ia sempat melepaskan petirnya, jari Xuan Yin Du Fei telah menyentuhnya. Lapisan-lapisan kristal es langsung terbentuk di bulunya yang sekeras baja, membekukan Thunder Marten sepenuhnya di tempatnya seperti patung es dalam satu tarikan napas. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak ragu lagi. Ia mengetuk-ngetukkan jari kakinya di udara dan mundur dengan mulus bagai air mengalir. Saat tubuhnya melewati kolam hitam pekat itu, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih ramuan aneh itu. Kemudian tubuhnya langsung menghilang ke dalam hutan lebat di sekitarnya. Ledakan. Kristal-kristal es yang melilit Thunder Marten meledak setelah beberapa saat. Amarah berkobar di wajahnya yang seperti manusia, lalu ia meraung keras, dan kilat menyambar dengan ganas ke segala arah. Awalnya ia memperlakukan Du Fei sebagai mainan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pada saat-saat terakhir, ia tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi benda yang telah lama dijaganya juga akan jatuh ke tangan Du Fei. Tatapan tajam melintas di matanya sejenak, dan Thunder Marten melirik ke sekelilingnya, lalu cepat-cepat menyerbu ke dalam hutan. Panggilan. Setelah dia menghembuskan gas buang yang tersumbat di dadanya dan energi sejati dalam tubuhnya bersirkulasi untuk sementara waktu, Du Fei merasa sedikit lega. Dalam pertarungan melawan Thunder Marten tadi, dia telah menggunakan hampir semua kemampuan tersembunyinya. Sekarang, hanya 1/10 energi sejati di tubuhnya yang tersisa. Belum lagi Thunder Marten, aku khawatir orang sembarangan bisa membasminya. Namun meski begitu, Du Fei tidak berhenti bermain dengan energi sejatinya, melainkan terus bergerak maju dengan cepat, dan bentuk tubuhnya dikeluarkan secara ekstrim. Du Fei tidak percaya bahwa musang guntur akan melepaskannya begitu saja setelah digoda olehnya. Lagi pula, ia telah mendapatkan ramuan obat eksotis, jadi musang guntur pasti tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Tapi kenapa dia ingin melepaskan Thunder Marten bahkan jika dia tidak bisa membasminya sekarang? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika itu tidak berhasil, dia bisa memancingnya ke Thunder Platform. Bahkan jika dia pergi lebih awal, Du Fei tidak akan melepaskannya. Lagi pula, meskipun dia ingin melepaskan Thunder Marten, si Marten tidak akan pernah melepaskannya. Saat sosoknya terbang, tatapan Du Fei sedikit tertuju pada ramuan obat di tangannya, dan ekspresinya aneh. Ramuan obat ini tampak biasa saja, tetapi dingin sekali saat Anda mengangkatnya, dan kilat menyambar di atasnya. Namun, Du Fei sempat bingung dengan benda apa ini. Ia hanya bisa mengeluarkan kotak giok yang telah disiapkan untuk menyimpan ramuan obat dari rong ringnya, menyegel benda itu di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam rong ring sebelum melanjutkan perjalanannya. Di waktu berikutnya, karena kecepatan Du Fei yang luar biasa, ia dengan cepat masuk jauh ke dalam alam rahasia Suanyou. Namun, tidak ada peta yang bisa dijadikan acuan di tempat ini, jadi Du Fei tidak yakin di mana ia telah tiba. Sosoknya berhenti sejenak di tengah hutan lebat. Setelah memastikan dengan saksama bahwa tidak ada yang menatapnya, Du Fei menarik napas dalam-dalam, perlahan duduk bersila, dan mulai mengatur napasnya dengan cepat. Setelah berlari seharian, seluruh energi sejati di tubuhnya telah terkuras. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati saat bertemu dengan Thunder Marten atau monster lainnya. Saat Du Fei mengatur napasnya, waktu berlalu menit demi menit. Setelah waktu yang entah berapa lama, Du Fei sedikit mengernyit sambil mengatur napasnya, lalu tatapannya beralih ke belakang. Samar-samar, dia bisa merasakan aura pembasmi samar-samar mendekatinya. Aura ini sangat kuat, dan saya khawatir tidak ada seorang pun di alam misterius dan rahasia ini yang berani mengabaikannya. 3. Tidak, 4 aura. Mereka semua setidaknya seniman bela diri tingkat 9. Siapakah mereka? Du Fei perlahan-lahan menurunkan napasnya, berhenti berlatih, dan merasakan sejenak sebelum ekspresinya perlahan berubah lagi. 3 aura itu bagaikan api yang berkobar. Seharusnya itu adalah teknik api mengalir. Pasti mereka adalah 3 anggota keluarga Lian yang tak berguna. Yang satu lagi memiliki aura yang begitu samar,
tetapi jelas jauh lebih kuat daripada 3 lainnya. Siapa orang ini? Dan dilihat dari cara mereka bergerak, sepertinya mereka sudah tahu aku bersembunyi di sini. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, Du Fei tak kuasa menahan tawa. Ia tak menyangka selain keluarga Lian, ada banyak orang yang ingin membasminya. Namun, Du Fei bukanlah orang bodoh. Ia tentu tahu bahwa meskipun kekuatannya bagus, jika ia berhadapan langsung dengan orang-orang itu, pada dasarnya ia akan mencari kematiannya sendiri. Satu-satunya cara saat ini adalah mundur sementara. Meskipun ia tidak tahu mengapa orang-orang ini bisa menemukan lokasinya, keuntungan ini tidak terlalu berguna di dunia misterius dan rahasia ini. Selama mereka terus bergerak, peluang sekelompok dari mereka untuk bertemu monster di hutan lebat ini akan jauh lebih besar daripada jika mereka sendirian. Di dalam hutan lebat, Du Fei berlari sebentar, lalu tak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Aku mengubah arah beberapa kali, tetapi entah mengapa orang-orang yang mengikutiku seolah samar-samar mengikutiku, seakan-akan mereka tahu betul pola gerakanku. Perasaan diawasi ini membuat Du Fei sangat tidak nyaman. Setelah beberapa saat, ia segera melepas jubah luarnya dan melemparkannya ke pinggir jalan. Kemudian, ia meraih pelat nama di pinggangnya dan memandanginya selama beberapa detik. Jika orang-orang ini dapat menemukan jejakku, itu pasti karena ada sesuatu yang aneh pada tubuhku. Kali ini ketika aku memasuki alam misterius dan rahasia ini, apa yang kudapatkan entah dari mana adalah jubah keluarga Du dan papan nama ini. Tanpa ragu sedikit pun, Du Fei melemparkan pelat nama itu ke dalam genangan air dan segera berlari ke dalam kegelapan lagi. Puluhan mil di belakang Du Fei, sekelompok orang maju perlahan. Lian Hao dari keluarga Lian berdiri di depan kelompok itu. Ia dengan santai melempar monster mati ke tanah, meludah dengan kasar, dan berkata, berapa lama lagi dengan jumlah kita yang begitu banyak, selalu mudah untuk menarik monster. Mereka memang tidak berguna, tetapi jika ada yang lebih kuat, kita bahkan tidak akan cukup untuk ditelan dalam sekali teguk. Di belakangnya, selain Lian Hao dan Lian Xing, ada juga seorang pria berjubah hitam. Mendengar kemarahan Lian Hao, pria berbaju hitam itu tampak tertawa aneh. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, di dunia misterius dan rahasia ini, membasmi Du Fei tidak semudah itu. Jika kau tidak mau membayar, aku akan melakukannya sendiri. Bahkan jika aku membasmi Du Fei sendirian, itu akan semudah membasmi Guk-Guk. Kau percaya? Mendengar ini, wajah Lian Hao sedikit membeku. Setelah beberapa saat, ia mendengus dan berkata, bisakah kau benar-benar memastikan jejak Du Fei? Pria berbaju hitam itu berkata dengan tenang, kau bisa melihat semua jejak yang kita temukan di sepanjang jalan dengan jelas. Mana yang bukan jejak Du Fei selama dia belum menemukan rahasia itu, aku bisa menemukannya bahkan sampai ke ujung bumi. Kau tak perlu khawatir, Du Fei kan seorang alkemis. Dia mungkin sedang berkelana mencari tanaman obat. Kalau kau membasminya, kau bisa meraup untung besar. Apa salahnya kau sudah mampu bertahan selama bertahun-tahun di keluarga Lian, apa kau tak bisa bertahan beberapa hari saja? Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian hitam itu melambaikan tangannya sedikit dan berjalan ke arah yang dituju Du Fei lagi. Keempat sosok itu bergerak maju dengan cepat, tetapi setelah beberapa saat, mereka berhenti di tempat lain. Pria berpakaian hitam itu tampak tertawa, lalu tersenyum lembut dan berkata, Du Fei ada di dekat sini, lebih baik kau awasi dia dan jangan biarkan dia lolos. Begitu kata-kata itu terucap, mereka bertiga langsung terbang bersama dan seketika mendarat di samping sebuah kolam. Di mana Du Fei Lian Hao mendengus dingin, matanya berputar cepat. Aneh gumam pria berbaju hitam itu. Sesaat kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan sebuah cambuk terlempar ke dalam kolam, dan sebuah papan nama pun tercabut dalam sekejap. Papan nama itu terlempar begitu saja ke tanah. Setelah menatapnya sejenak, pria berbaju hitam itu menghela napas dan berkata, seperti dugaanku, Du Fei benar-benar merasa diikuti. Kalian bertiga, sepertinya kita tidak akan mudah menemukan Du Fei lain kali. Orang menyebalkan, bukankah kau bilang kau pasti bisa menemukan Du Fei? Lian Hao meraung marah, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras, menghantam pohon raksasa di sampingnya. Pohon-pohon tumbang ke tanah dengan suara keras, dan ketiga anggota keluarga Lian menjadi murka. Sepertinya kerjasama ini telah berakhir. Pria berbaju hitam itu tersenyum tipis, bahkan tanpa melihat ke arah tiga orang dari keluarga Lian, lalu menginjak tanah dan bergegas masuk ke dalam hutan lebat. Orang menyebalkan itu. Lian Xing juga mendengus, dengan ekspresi membasmi di wajahnya. Mengingat kekuatan mereka bertiga, mereka masih tertipu saat ini, dan pada akhirnya mereka masih belum tahu identitas orang yang datang. Bagaimana mungkin mereka tidak marah?
Lian Hao hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari kolam dan menyerbu ke arah Lian Hao, yang berada paling dekat dengan kolam. Lian Hao tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena hantaman keras di dada oleh bayangan hitam tersebut, dan langsung terlempar ke belakang. Engah, tubuhnya jatuh ke tanah, wajah Lian Hao berubah, dan tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah. Kemudian ia jatuh ke tanah dengan ekspresi buruk di wajahnya. Pada saat ini, mereka bertiga sudah melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah seekor ular air setebal mangkuk, dan aura yang menyebar dari tubuhnya membuatnya jelas bahwa itu adalah monster. Lian Hao dan Lian Xing saling berpandangan, kengerian terpancar di mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan monster ini sudah sangat mencengangkan, karena bisa menjatuhkan Lian Hao hanya dengan satu pukulan. Apa yang harus kita lakukan? Lian Hao sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, ular air itu tiba-tiba melompat keluar dari air lagi, dengan amukan yang dahsyat. Ekspresi ketiga anggota keluarga Lian berubah lagi. Hanya dalam sekejap, Lian Hao tiba-tiba berteriak pergi. Begitu dia selesai berbicara, dialah orang pertama yang mundur ke belakang. Hampir di saat yang sama, Lian Xing juga tiba-tiba mundur. Saat melewati Lian Hao yang pingsan, ia mencengkeram lehernya. Wajah Lian Hao berseri-seri karena gembira, dan dia berbisik terima kasih, sepupu Lian Xing, aku. Kau tak perlu berterima kasih padaku, asal kau tak membenciku. Sambil tertawa kecil, Lian Xing mengusir Lian Hao, sementara wajah Lian Hao berubah. Ular air di belakangnya membuka mulutnya yang besar dan menggigit pinggang Lian Hao. Ah! Teriakan histeris menggema di seluruh hutan lebat, amat melengking. Namun, Lian Hao dan Lian Xing saling berpandangan dan dengan cepat mundur hampir bersamaan, bahkan tanpa melihat ke arah almarhum kakak mereka. Du Fei berjalan perlahan di hutan lebat. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Di sana, teriakan samar-samar terdengar, membuat orang sedikit mengernyit. Sepertinya orang-orang itu tidak hanya gagal mengejar, tetapi juga mendapat masalah. Du Fei mencibir lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, ditemukan di tempat misterius dan rahasia ini praktis merupakan sebuah keajaiban. Dan setelah ia kehilangan pakaian dan papan namanya, mereka tidak dapat menemukannya. Jelas sekali ada yang merusak barang-barangnya. Du Fei dapat menebak siapa yang mampu melakukan semua ini hanya dengan jari kakinya. Sepertinya ketiga guk-guk tua itu masih enggan menyerah dan ingin membasmiku. Tapi mereka seharusnya tidak sebodoh itu untuk terus berhubungan dengan keluarga Lian. Jadi kali ini, ada juga orang-orang dari keluarga Du. Du Fei sedikit terkejut ketika memikirkan hal ini. Bagaimanapun, sepertinya dia masih memiliki banyak masalah di dunia misterius dan rahasia ini. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan hendak melangkah maju lagi, tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, dan perasaan bahaya yang ekstrim langsung melonjak dalam hatinya. Sepertinya Thunder Marten telah menemukan jejakku. Seperti yang diduga, monster kelas 8 semuanya jahat. Sambil mendesah dalam hatinya, Du Fei tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Ben Lei Diao saat ini. Kalau tidak, jika dia menarik perhatian orang-orang dari keluarga Lian, dia benar-benar akan dibasmi tanpa tempat pemakaman. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan semua pikirannya yang rumit. Saat ini, ia tak lagi ragu. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dalam sekejap. Ia tak lagi bersembunyi dan bergegas masuk ke kedalaman hutan lebat. Jika orang lain berada dalam situasi berbahaya seperti itu, mereka mungkin sudah gila karena tak mampu menahan tekanan. Namun, tekad Du Fei sungguh tak terbayangkan oleh orang biasa. Satu-satunya yang dipikirkannya bukanlah bagaimana melarikan diri, melainkan bagaimana membasmi orang-orang atau monster yang ingin menghadapinya satu persatu. Setelah berlari seperti ini seharian, rasa tertekan dari belakang tidak berkurang sama sekali. Malah, rasanya semakin dekat. Sosok Du Fei tiba-tiba berhenti di udara dan dia mendarat di ruang terbuka di hutan lebat. Musang Guntur maju selangkah demi selangkah, menjaga jarak darinya. Jelas ia sedikit takut padanya dan tidak berani menyerangnya secara langsung untuk sementara waktu. Jika aku terus berlari dan menghabiskan energi sejatiku, itu hanya akan mencapai tujuannya. Cara terbaik adalah memulihkan energi sejatiku sesegera mungkin agar aku bisa menghancurkannya secara tiba-tiba. Panggilan. Du Fei menghela napas panjang, seolah lupa akan situasinya. Ia mulai mengatur napasnya perlahan. Saat berlatih, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin.
Thunder Marten yang bergantung pada Du Fei dari kejauhan tampak bingung dengan tujuan Du Fei sejenak, jadi ia hanya bersembunyi di hutan lebat dari kejauhan dan tidak muncul. Waktu berlalu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh tubuh Du Fei bergetar dan dia berdiri lagi. Tanpa sadar dia melirik ke tempat di mana Thunder Marten bersembunyi, mengetuk tanah dengan jari kakinya, lalu seketika itu juga dia mundur ke belakang. Kali ini, saat Du Fei bergerak maju, lingkungan sekitarnya berubah lagi. Hutan besar yang semula perlahan menghilang, dan sebagai gantinya, barisan pegunungan yang agak aneh muncul di depan matanya. Tempat ini adalah puncak Suanyou. Konon, inilah pusat alam rahasia Suanyou yang sesungguhnya, dan markas besar Sekte Suanyou juga berada di puncak Suanyou ini. Namun, puncak Suanyou penuh dengan bahaya. Bahkan seniman bela diri tingkat 8 yang pergi ke sana tidak akan kembali. Seiring waktu, tempat ini telah menjadi jedi di alam rahasia Suanyou. Kecuali seseorang sangat percaya diri, orang biasa tidak akan pernah datang ke tempat seperti itu untuk mati. Dengan kekuatan Du Fei, jika dia memanjat puncak Suanyou, dia pada dasarnya akan basmi diri. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Du Fei tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Gugu. Pada saat ini, Thunder Marten tampaknya menyadari bahwa Du Fei tidak punya cara untuk mundur. Ia perlahan berjalan keluar dari hutan lebat, mata biru gelapnya menatap Du Fei, dan aura yang sangat ganas terpancar dari seluruh tubuhnya. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menyadari dalam hatinya bahwa ketika ia mengatur napasnya sebelumnya, bukan karena Thunder Marten tidak berani muncul, melainkan karena takut ia punya cara untuk mundur. Saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak punya cara untuk mundur, jadi ia muncul seperti ini, yang berarti ia tidak berniat melepaskannya. Monster sangat ganas dan kuat. Jika kamu menjadi target makhluk seperti itu, kamu pasti akan mati. Senyum aneh perlahan muncul di wajahnya, tetapi Thunder Marten melangkah dengan angkuh ke arah Du Fei dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menanggapi Du Fei dengan serius. Ekspresi Du Fei berubah sesaat, dan ia menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya langsung melesat maju dan mundur ke samping. Musang guntur tertawa sinis, membuka mulutnya, dan segera menyemburkan energi ibel yang menggelegar. Energi ibel itu meledak seketika, mendarat tepat di samping Du Fei, dan langsung membelah lubang besar yang hangus di tanah. Du Fei mundur ke samping dengan wajah pucat, tidak tahu harus merasakan apa. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti bahwa bahkan sebelumnya, monster itu belum menggunakan 1/10 pun kekuatannya dan hanya memperlakukannya seperti mainan. Namun sekarang, monster itu telah benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekalipun ia bisa menggunakan keahliannya membuat ramuan, ia mungkin bukan lawannya. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei menyadari bahwa ia tidak punya peluang untuk menang. Ia berjingkat dan mundur menuju puncak Suanyou di belakangnya dalam sekejap, tanpa peduli apapun. Seberbahaya apapun puncak Suanyou, masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Tapi kalau aku tetap di sini, aku bisa mati. Si Marten petir tampaknya tidak menyangka Du Fei akan memiliki keberanian seperti itu untuk pergi ke puncak Suanyou. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan meraung pelan, energi ibel memenuhi seluruh tubuhnya. Ia tiba-tiba mengetuk tanah dengan anggota tubuhnya dan melompat maju puluhan meter. Kemanapun ia lewat, rumput dan pepohonan hangus menghitam. Hanya dalam sekejap mata, Thunder Marten telah menyusul Du Fei, lalu membuka mulutnya dan menggigit kepala Du Fei. Jika janji ini menjadi kenyataan, aku akan benar-benar mati tanpa tubuh yang lengkap. Seluruh tubuh Du Fei bergetar, dan sosoknya tiba-tiba melintas. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mundur ke belakang seperti bayangan. Pada saat ini, kemampuannya untuk menerobos udara dan melarikan diri ribuan mil jauhnya setelah gagal menyerang telah ditunjukkan sepenuhnya olehnya. Mengaum. Dengan raungan rendah lainnya, Thunder Marten melangkah setengah langkah lebih dekat, mulutnya terbuka lebar, siap menggigit Du Fei. Kali ini, Du Fei tidak bisa bergerak lebih cepat, jadi ia mati-matian mengumpulkan sedikit ki dan tiba-tiba mengacungkan tangan kanannya. Ledakan. Sebelum serangan itu mendarat, Thunder Marten yang berada di udara tiba-tiba bergetar hebat. Kecepatannya yang awalnya luar biasa cepat langsung terhenti di udara, dan raut ketakutan muncul di wajahnya yang seperti manusia. Sebelum dia sempat bereaksi, jari Du Fei telah mendarat padanya. Secercah ketidakpercayaan melintas di mata Thunder Marten, dan pupil matanya langsung meredup. Kemudian, tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi es di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Menggigit. Daging yang membeku itu langsung hancur berkeping-keping bersama es.
Du Fei juga terkejut. Ia tiba-tiba berhenti dan tatapannya tertuju pada tubuh Thunder Marten. Ia tahu betul bahwa jarinya ini paling-paling hanya bisa sedikit menghalangi Thunder Marten, tetapi akan sangat sulit untuk melukainya. Namun, saat ini, Thunder Marten mati begitu mudah di tangannya. Dari sudut pandang manapun, kematiannya tak terjelaskan. Apa yang aneh tentang puncak Suanyo ini? Dia menarik napas dalam-dalam, dan pikiran ini terus terputar dalam benak Du Fei. Dia tidak berhasil membasmi Thunder Marten, dan sekarang ia sudah mati. Alasan terbesarnya mungkin adalah puncak Suanyo. Lagi pula, mungkin ada alasan mengapa puncak Suanyo terdaftar sebagai tempat terpencil. Setelah berpikir sejenak, Du Fei merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan Thunder Marten ini, ia pasti akan mati secara misterius di puncak Suanyo, apalagi dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Du Fei merasakan layar hitam di depan matanya dan ia hampir pingsan di tanah. Ia berjuang untuk berdiri tegak, dan ia mengerti apa yang sedang terjadi di benaknya. Udaranya beracun. Memikirkan hal ini, Du Fei langsung menahan napas dan mulai mengatur napasnya perlahan. Namun, saat itu ia menyadari bahwa meskipun energi sejati di tubuhnya masih ada, ia tidak dapat memobilisasinya sama sekali. Jadi begitulah, udara di puncak Suanyo beracun. Racun ini membuat energi sejati di dalam tubuh mustahil dimobilisasi. Dan seringkali, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin cepat racunnya bereaksi. Musang guntur tadi mungkin langsung keracunan. Kalau saja dia tidak terbasmi, akulah yang akan mati. Setelah menyadari ini, Du Fei merasa sedikit lebih tenang. Pertama-tama ia memerintahkan Xiao Bai untuk menganalisis udara dan mencari solusinya, lalu perlahan ia berjalan mendekati Thunder Marten sambil melihat ke depan dan ke belakang. Dikatakan bahwa energi Ibel dari binatang Ibel berkumpul di kristal Ibel di dalam tubuh mereka. Kristal Ibel ini bagaikan laut Qi dan Tian manusia bagi binatang Ibel. Namun, tidak seperti manusia, bahkan jika binatang Ibel mati, energi Ibelnya tidak akan hilang, melainkan akan tetap ada di dalam kristal Ibel. Namun, ketika kristal Ibel jatuh ke tangan manusia, ia sangat berguna, baik digunakan untuk menempa atau memurnikan obat. Selain itu, tidak mudah untuk memburu monster, dan nilai kristal monster umumnya sangat tinggi. Oleh karena itu, Du Fei sama sekali tidak sopan kepada Thunder Marten ini. Setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan belati, memecahkan es, dan mengambil kristal Ibel ungu seukuran ibu jari dari kepalanya. Adapun bagian tubuh lainnya, tidak lagi berguna karena jari Suanyin. Du Fei dengan santai memasukkan kristal Ibel ke dalam cincinnya, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengamati sekelilingnya. Pemandangan di puncak Suanyo tidak berbeda dengan pemandangan di gunung biasa, tetapi selalu ada suasana yang sangat aneh. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum dia mengerti apa yang aneh. Ini gunung yang besar sekali, belum lagi suara binatang dan burung, kicauan serangga pun tidak terdengar, seakan-akan tempat ini adalah tempat yang mati. Perasaan ini membuat Du Fei merasa sedikit menyeramkan sesaat. Xiao Bai, apakah kamu menemukan sesuatu? Bip. Sistem tidak memiliki data yang cukup untuk menganalisis lingkungan sekitar Master. Meskipun saat ini kami tidak merasakan adanya bahaya, kami sarankan Master segera dievakuasi. Apakah tidak ada krisis untuk saat ini? Du Fei menghela napas lega. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang puncak Suanyo, ia merasakan firasat yang agak aneh di hatinya. Artinya, segala sesuatu di puncak Suanyo mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Karena ia datang ke sini secara tidak sengaja, ia tidak bisa pergi begitu saja, apapun yang terjadi. Setelah menggodanya perlahan beberapa saat, Du Fei menyadari bahwa ia masih belum bisa menggunakan energi aslinya. Ia hanya bisa menghela napas pasrah, lalu bertepuk tangan pelan. Setelah tamparan ini, wajah Du Fei sedikit gembira. Meskipun ia tidak bisa menggunakan energi sejatinya, tubuh kuat yang telah ia bentuk selama berlatih tinju binaraga tidak terpengaruh. Jika tidak ada seorang pun di puncak Suanyo yang dapat menggunakan energi sejati, maka Du Fei tidak akan takut sama sekali, tidak peduli apakah itu manusia atau monster. Kalau begitu, aku akan mencoba menemukan rerun dewa sekte Suanyo yang legendaris. Du Fei terkekeh pelan, lalu perlahan melirik sekelilingnya dan berbisik, Xiao Bai, apakah kamu punya saran? Di lingkungan tempat sang guru berada, aliran energi langit dan bumi terasa aneh, dan di puncak gunung, napasnya paling kuat. Jika sang guru ingin menjelajah, ia bisa menggunakan tempat itu sebagai titik akhir. Suara elektronik Xiao Bai yang dingin terdengar perlahan, seolah tanpa emosi. Bagus sekali. Du Fei bertepuk tangan, pimpin jalan.
Ledakan. Di tengah hutan lebat, sesosok tiba-tiba menyerbu dan langsung mendaratkan pukulan ke monster yang bersembunyi di sampingnya. Dengan kekuatan yang dahsyat, monster itu langsung terbanting ke tanah. Ia hanya meronta sesaat sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Yang ketiga, sesuai dugaanku, sosok yang melesat keluar itu perlahan berhenti, tatapannya tertuju pada mayat monster itu, dan senyum tersungging di matanya. Seperti dugaannya, monster-monster di puncak Suanyo juga kehilangan aura ibel mereka. Meskipun peringkat mereka sangat tinggi, kekuatan yang mereka tunjukkan mungkin kurang dari 1% dari kekuatan asli mereka. Jika bukan karena ini, aku tidak akan pernah bisa membasmi monster-monster ini dengan mudah. Baru setelah tangan yang berpengalaman itu memisahkan kristal monster itu, Du Fei terkekeh pelan. Meskipun kekuatan monster-monster ini hanya setara dengan penempaan tubuh tingkat ke-7 saat ini, jika mereka tiba-tiba muncul, mereka pasti akan sulit dihadapi. Untungnya, dengan bantuan Xiao Bai, dia dapat dengan mudah memahami situasi di sekitarnya. Jika tidak akan mudah bagiku untuk membasmi monster-monster ini. Setelah berurusan dengan mayat monster itu, Du Fei dengan tenang mengeluarkan sepotong kecil makanan kering dari cincinnya dan mengunyahnya perlahan. Kemudian, ia melompat ke dahan pohon dan tidur siang. Karena Anda tidak dapat menggunakan energi sejati di puncak Suanyo, semuanya bergantung pada kekuatan fisik. Oleh karena itu, memulihkan kekuatan fisik sangatlah penting bagi Anda. Kekuatan fisik tidak dapat dipulihkan setiap saat seperti energi sejati, jadi saya harus mengandalkan diri sendiri untuk makan dan istirahat. Setelah beristirahat di dahan pohon untuk waktu yang lama, Du Fei perlahan membuka matanya, memutar tubuhnya yang kaku, dan melihat ke arah puncak gunung. Puncak Suanyo tidak tinggi. Saya sudah mendaki setengahnya. Untuk setengah sisanya, seharusnya juga tidak sulit. Jika perkiraanku benar, rahasia Sekte Suanyo mungkin ada di gunung ini. Adapun mengapa orang-orang kuat di masa lalu belum menjelajahi tempat ini, mungkin karena ketidakmampuan mendadak untuk menggunakan energi sejati terlalu menakutkan. Diperkirakan tidak banyak orang yang akan sembrono seperti dirinya untuk menjelajahinya. Kalaupun ada, tanpa bantuan Xiao Bai, banyak ahli mungkin tidak akan bisa pergi. Larut malam, sesosok tubuh bergerak cepat melewati hutan. Sisa perjalanan tidaklah sulit. Meskipun sesekali ia bertemu beberapa monster, Du Fei, yang berpegang teguh pada prinsip hanya memakan monster lunak, mendapatkan banyak keuntungan. Sedangkan untuk monster dalam jumlah besar, atau monster yang hidup berkelompok, ia hanya melewati mereka dan tidak berniat untuk terlibat dengan mereka. Berdasarkan kecepatan Du Fei saat ini, dia mungkin dapat mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari sehari. Waktu berlalu dengan lambat, dan tiba-tiba, Du Fei yang sedang berjalan, tiba-tiba membeku, dan ekspresi agak aneh muncul di wajahnya. Selain aku, sebenarnya ada orang lain yang telah mendaki puncak Suanyo. Aku tak berdaya, tapi bagaimana dengan yang lainnya, apa motif lain mereka? Ekspresinya berubah sejenak, dan Du Fei ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak perlahan dan cepat berjalan menuju ke arah asal suara perkelahian itu. Di ruang terbuka di hutan lebat di lereng bukit puncak Suanyo, 4 pria dan seorang wanita saling berhadapan dari kejauhan. Keempat pria itu jelas berada dalam kelompok yang sama, tetapi wanita itu tampak agak kurus. Di antara keempat pria itu, seorang pria berjubah putih bulan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia melirik ke depan dengan tatapan yang agak aneh sebelum berkata dengan tenang, "Jangan buang waktu. Cepat." 3 orang lainnya terkejut mendengar kata-katanya. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka, dengan wajah pucat, melotot tajam ke arah perempuan di lapangan, terkekeh, dan berkata, "Nak, serahkan benda itu, dan aku masih bisa melepaskanmu. Kalau tidak, kita sudah membasmi cukup banyak orang kali ini, jadi kita tidak takut membasmi lebih banyak lagi." Wanita itu mengenakan celana ketat merah dan wajahnya tampak muram. Sepasang pahanya yang putih dan halus terekspos ke udara, membuat orang-orang meneteskan air liur. Du Fei tidak asing dengan pakaian ini. Itu Gong Sun Hong dari keluarga Gong Sun. Adapun orang-orang yang duduk berhadapan dengan Gong Sun Hong, Du Fei tidak dapat mengenali identitas mereka untuk sesaat. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Du Fei sedikit mengernyit, tetapi tidak muncul, melainkan berbisik dalam hatinya. Menghadapi paksaan itu, Gong Sun Hong tidak merasakan apa-apa lagi. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Nyahlah. Kau bahkan tidak bisa membayangkan aku menyerahkan semuanya padamu." "Hehe, Gong Sun Hong. Kau tidak berpikir ini masih kota Buyuemu dan keluarga Gong Sunmu, kan? Di kota Buyue, kau, Nona Gong Sun, adalah orang yang mendapat dukungan ratusan orang,
jadi wajar saja kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi di alam puncak Suanyou yang misterius dan penuh misteri ini, kau tidak bisa mendapatkan bantuan dari surga maupun bumi. Kalau kau tidak berperilaku baik, kami para saudara ingin mencoba dan melihat bagaimana rasanya bersama wanita tercantik di keluarga Gongsun. Pria yang lain tertawa dan sengaja menggoyangkan pinggangnya beberapa kali. Posturnya sangat tidak senonoh. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Gongsun Hong menjadi semakin buruk. Jika dia tidak terpisah dari keluarga Gongsun dalam kekacauan itu, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini? Tatapannya tertuju pada ketiga orang itu, dan setelah menarik napas perlahan, Gongsun Hong berkata dengan dingin, "Kau, benteng penekan jiwa, tidakkah kau takut akan balas dendam keluarga Gongsun kami asal keluarga Gongsun kami bersedia, kami bisa menghancurkanmu menjadi abu dalam sehari." Mendengar ini, mereka bertiga sedikit bergidik. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Takut. Kami memang sangat takut, tapi selama Anda, Nona Gongsun, tidak memberitahu siapapun, siapa lagi yang akan tahu. Akan kukatakan lagi, asal kau serahkan benda itu, kami akan melepaskanmu. Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Jangan salahkan aku kalau kau cari mati." Mendengar itu, pria berkulit pucat itu melambaikan tangannya dengan kasar, dan seketika mereka bertiga mengepung Gongsun Hong. Mereka berhenti sejenak, lalu mereka semua bergegas menuju Gongsun Hong. Tentu saja, di puncak Suanyou ini, setiap orang hanya dapat menggunakan kekuatan penempaan tubuh tingkat ke-7. Patah. Gongsun Hong mengayunkan tendangan, yang mendarat tepat di kepalan tangan orang di depannya. Lawannya gemetar dan mundur setengah langkah, tetapi hampir bersamaan, dua orang lainnya juga menerkamnya dengan cepat. Deng, 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 deng. Suara ketukan terus-menerus terdengar, dan keempat sosok itu langsung saling bertautan. Dari permukaan, dapat dilihat bahwa tinju binaraga Gongsun Hong jelas lebih baik daripada ketiga orang lainnya, jadi setelah bertarung, dia berhasil mendapatkan beberapa keuntungan. Namun seiring berjalannya waktu, ketiga pria itu tampaknya telah mengetahui beberapa kekuatan Gongsun Hong, jadi ketika mereka mulai bertarung, Gongsun Hong segera mulai menderita kekalahan. Bagaimanapun, semua orang berada pada level ke-7 penempaan tubuh, dan merupakan masalah besar bagi satu orang untuk menghadapi tiga orang. Dorbang, ledakan, tubuh Gongsun Hong bergetar hebat, dan dia telah mendaratkan pukulan di dada pria pertama, tetapi hampir pada saat yang sama, pukulan lain juga mendarat padanya. Meskipun tekniknya melancarkan pukulan demi pukulan cukup baik, jelas bahwa lawannya tidak siap untuk terus seperti ini. Sebaliknya, setelah ragu sejenak, ketiga lawannya sudah mulai berenang. Gongsun Hong sangat cemas dengan strategi ketiga orang ini. Jika mereka merencanakan perang yang berkepanjangan, bagaimana mungkin gadis seperti dia bisa menandingi kekuatan fisik mereka? Namun, karena pihak lain sudah punya rencana ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah situasi. Jika terus seperti ini, ayo bertarung. Gongsun Hong menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya gemetar, dan ia langsung menerkam orang pertama. Ia tiba-tiba membalikkan badan dan menendang dengan cepat. Kesuksesan. Hampir bersamaan, mereka bertiga tampak gembira, lalu mundur beberapa langkah. Mereka mencengkeram tanah dengan kedua tangan, dan sebuah kantong jaring raksasa tiba-tiba jatuh dari langit dan menutupi kepala Gongsun Hong. 60.